Meet Arva Protect, our innovative solution to reducing trading risks. This new feature on the ArvaTrade Go app will get your money back in case you lost on a trade. Activating Arva Protect is easy. Open the Order window, click on the Arva Protect icon, choose Protection Duration, see the fee and expiry date, protect your trades. Losing on a trade? Get the money back straight to your account. The only cost is the fee itself. Currently available on selected FX pairs, gold and silver. Protect your trades today. Download ArvaTrade Go. With ArvaTrade, you can invest in the things you care about. Invest in the way you start your day and like to share. In the way you shop, travel, and enjoy your free time. To start trading, all you need is $100. Trade with confidence. Trade with ArvaTrade. Provides you with step-by-step guidance on opening trades, feedback on your activity, and support anytime you need it. Halo, selamat siang semuanya dimanapun Anda berada saat ini. Mudah-mudahan di siang hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Juli, mudah-mudahan teman-teman sehat semua. Semoga kita semua bisa bekerja dengan baik dan tetap bersemangat ya. Oke, pada Sabtu hari ini kita memasuki webinar sesi ke-6 dan hari ini kita akan membahas tentang pialang-pialang atau broker-broker, baik broker yang ada di lokal maupun di luar. Dan juga kita akan membahas sedikit tentang penggunaan expert advisor bersama teman saya di Elite Hunter, yaitu Pak Tarman. Pak Tarman ini seorang orang yang menguasai cukup IT ya, programmingnya, bahasa ininya bahasa IT atau programming. Karena Pak Tarman kebetulan juga lulusan dari sekolah IT di Nusantara dan sudah bergelut di dunia trading kurang lebih 15 tahun ya, 15 tahun, baik trading saham, trading forex juga, dan juga cukup mengerti tentang dasar-dasar mengenai expert advisor atau penggunaan suatu sistem robot trading. Oke. Dan hari ini karena temanya tentang broker atau pialang, barangkali nanti kita perkenalkan dulu. Pak Tarman, silakan memperkenalkan diri, bagaimana barangkali latar belakangnya ada di dunia trading. Nah. Oke, terima kasih Pak Halim. Ya, berkenalan dulu ya. Emang saya background-nya kalau dari sisi pendidikan, saya itu sekolahnya di bidang IT, Bina Nusantara, boleh dibilang angkatannya angkatan 98 itu ya.
Memang ya di bidang keuangan dengan bidang IT ini tidak ada korelasi langsung ya, secara tidak langsung aja adanya kan. Karena pada dasarnya dengan perkembangan teknologi ini dunia keuangan pun menggunakan sistem semua gitu ya. Cuman pertama kali setelah lulus di bidang IT, saya malah tertariknya di bidang keuangan gitu. Ya boleh dibilang saya mencari sendiri karir di bidang keuangan pertama kali itu ada masuk di perusahaan futures namanya Valburi Asia Futures kurang lebih tahun 2003 ya, tahun 2003 memulai karir di bidang keuangan inilah gitu. Cuman ya namanya kita sangat baru dalam bidang itu, kita mencoba belajar dan belajar terus gitu kan. Apalagi ya emang ya dari dulu di kuliah juga tugasnya belajar, setelah berkarir juga masih otaknya pengennya belajar gitu kan, belajar sambil mencari income lah gitu kan. Ya emang tujuannya lari ke bidang keuangan juga ya punya tujuan ya income-nya biar cepat gitu kan. Tapi sayangnya ya informasi dulu dengan sekarang nih berbeda. Isi di Google dengan sekarang pun berbeda jauh. Dulu kalau mencari informasi tentang futures di Google, mungkin bukan ketemunya Google, malah ketemunya masih Yahoo gitu ya. Google belum begitu sangat mendominasi gitu kan. Ya istilahnya mencari informasi susah, aplikasi juga belum ada, itu masih zamannya Nokia ya. Nokia, BlackBerry, ya masih belum zamannya Android lah gitu. Sumber informasi yang paling didapat dulu kan dari router saja. Nah, itulah yang menjadi hambatannya, akhirnya ya saya berpindah-pindah perusahaan futures gitu kan. Cukup banyak juga perusahaan futures lokal yang saya tempatin dari Valburi, terus saya pindah ke Millennium Futures, terus ke Panin Futures. Akhirnya yang Panin Futures ya ganti nama menjadi Maxco Futures, terus ke Dampak Futures, sama Global Alta Futures. Ya alasannya satu, mencari tempat belajar sebetulnya. Karena ya di tempat satu dengan tempat yang lain itu ya kita ketemu orang yang berbeda-beda. Ada yang mau mengajarkan, ada yang ya boleh dibilang pelit ilmu lah gitu ya. Kita lihat, wah dia hebat sekali nih analisanya, bikin chartnya. Tapi ketika kita tanya, dia bilang ya suruh baca sendiri di Gramedia. Ya artinya kita kecewa, kita nggak dapat bimbingan gitu. Akhirnya ya kira-kira 2004 apa 2005 gitu, ya saya ketemu Pak Halim di Panin Futures. Nah, ketemu Pak Halim ini ya boleh dibilang senior ya di bidang futures ini. Beliau lebih banyak tahu soal ya tentang keuangan. Nah, saya banyak belajar juga dari situ ya. Ya, sampai ya terakhirnya terus di bidang keuangan terus ya kita mendalamin terus dan belajar terus. Alhamdulillah ya sekarang saya sudah mempunyai perusahaan sendiri juga yang bergerak di bidang distributor perdagangan. Dan ya udah mendapatkan income yang cukup juga ya karena hasil-hasil ini ya saya tekunin dari mana? Ya dari trading di futures ini gitu. Boleh dibilang dari masa belajar masih istilahnya kita belajar pelan-pelan dan menuai hasil ya sudah sampai tahun 2010 sudah menuai hasil yang bagus ya saya kembangkan lah istilahnya untuk karir saya. Ya berkenalan dengan Pak Halim misalnya ya banyak sekali manfaatnya dan ya kita sharing-sharing ilmu dan ya istilahnya kita berbagilah ke teman-teman sekarang ini ya. Cukup sekian ya. Apalagi Pak Tarman ini tahu sejarah saya. Kalau awal mulanya saya trading, dulu kita cuma modal, gue cuma $200 ya, Man. Sama-sama kita tradingnya. Dulu kalau 2009 saya cuma modal $200 dan syukur sampai sekarang jadi banyak lumayan gitu kan. Tapi itu salah satu awal-awal kita mulai panen di bisnis trading itu adalah setelah kita bekerja kurang lebih 5-6 tahun ya Man ya atau 5-6 Mulai tahun. kita menuai hasil kira-kira 2007 ya, 2007 Ya pelan-pelan baru mulai ya. menuai hasil yang cukup signifikan lah naiknya. Iya, pelan-pelan baru mulai naik. Tapi ya memang pengalaman yang kita dapat, makanya kadang-kadang kita sharing di sini,
sama lah, kita nggak cerita bagaimana cara mudah mencari uang di bisnis trading, tapi bagaimana juga cara mengembangkannya. Karena kan kalau ya saya pribadi personal melihat Pak Tarman ini juga sebagai praktisi yang memang dari nol juga, karena boleh dibilang dulu kita sama-sama nggak punya modal gitu loh, ya kan? Sama-sama nggak punya Iya. modal, modalnya pinjem juga gitu kan. Terus kita melihat ada peluang dan kita bisa memanfaatkan peluang itu dari bisnis trading hingga Pak Tarman juga punya bisnis konvensional. Ya, cerita ini bukan cerita yang bohong, jadi kita cerita untuk menginspirasi juga bahwa dalam halnya kalau rekan-rekan semua bisa mengatur bagaimana penghasilan dari bisnis trading dan mengembangkannya, ya pasti saya rasa apapun yang kita fokuskan di bidang pekerjaan itu pasti bisa menghasilkan, intinya seperti itu. Dan saya hari ini kita akan sharing tentang pialang ya, karena kita sudah bergerak di beberapa pialang juga. Kita pernah mencoba puluhan pialang gitu loh. Karena tujuannya adalah supaya kita sharing di sini teman-teman bisa ngerti apa sih perbedaan pialang-pialang yang ada di Indonesia maupun di luar gitu kan. Ya mungkin kita bisa sharing dulu, Pak Tarman bantu sharing. Saya akan cerita tentang pialang lokal, nanti Pak Tarman akan cerita tentang pialang luar, dan juga nanti dilanjutkan dengan sesi tentang expert advisor, karena ya ini keahlian Pak Tarman, dan kita nanti akan coba di akun demonya AvaTrade ya. Kita coba di akun demonya AvaTrade Ya, untuk kita mencoba bagaimana menempatkan seperti expert advisor itu di dalam program MetaTrader atau MetaTrader yang bisa kita jalankan untuk lihat robotnya seperti apa sih. Terus kemarin Bu Novita udah bantu kita untuk buatin satu akun demo ini, dan ini bisa dilakukan trading live langsung karena kebetulan ini hari Sabtu, jadi pasarnya yang tersedia ya coba pasar kripto ya. Tapi at least paling nggak Anda bisa tahu bagaimana sih cara kerja expert advisor, dan bagaimana Anda bisa menilai bahwa yang mana expert advisor yang oke dan tidak oke gitu loh. Nah, sekarang awal kita akan bahas dulu tentang broker lokal seperti Harnia. Dalam hal ini kalau di Indonesia sendiri kita menggunakan di bawah under law atau hukum dari Bapepti atau Badan Perdagangan Berjangka Komoditi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Jadi Bapepti ini merupakan satu badan yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan. Jadi Kementerian Perdagangan itu ingin membuat satu legalitas di dalam trading gitu. Kalau dulu saya awal-awal kerja boleh dibilang untuk trading ini, company ini boleh dibilang abu-abu karena memang tidak sepenuhnya punya legalitas yang jelas. Jadi masih basic on the trust gitu, basic pada kepercayaan. Dan saya rasa sesuai dengan perkembangan waktu, pemerintah mencoba membuat regulasi karena adanya berbagai oknum yang ada di bidang trading yang memanfaatkan. Jadi kalau perusahaan yang memang bisa di-trust, ya tentu saja tidak masalah. Tapi tidak semua perusahaan bisa di-trust. Tapi akhirnya mereka mencoba mengambil kesempatan dari rekan-rekan yang baru mulai belajar trading dan mereka tidak mengerti gitu loh. Karena mereka nggak ngerti, akhirnya kan ada sedikit-sedikit unsur penipuan. Kalau kita bilang ya scam lah, kalau istilah scam gitu. Dan broker-broker scam itu lumayan banyak. Kalau dulu saya awal-awal bekerja di bidang trading ini, perusahaan trading ini, ya hampir rata-rata tidak punya izin namanya izin dari Bapepti ini, karena memang Bapepti ini dulu juga belum ada, dan mereka baru terbentuk kalau nggak salah sekitar 97 ya, tahun 97, pelan-pelan dan regulasinya mulai ditetapkan sehingga baru keluar izin Bapepti itu biasa kalau nggak salah di tahun 99 apa 2000 gitu, baru keluar ada izin satu persatu. Jadi pialang-pialang ada mulai mendaftarkan. Waktu itu kalau nggak salah untuk mendapatkan izin Bapepti, satu company atau perusahaan itu harus menaruh dana paling nggak sekitar 5 miliar. Nah, bedanya di Kementerian Perdagangan ini, kalau Anda bandingkan dengan Kementerian Keuangan, seperti saham, saham itu ada di bawah Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia ini adanya di bawah otoritas Kementerian Keuangan. Dan Kementerian Keuangan itu juga membawahi daripada otoritas jasa keuangan. Jadi kalau ditanya sekarang, kalau saya trading ini ada hukum dari OJK-nya nggak? Sementara memang belum ada, karena memang ada satu pemisahan ya antara OJK dengan Kementerian Perdagangan gitu loh. Jadi kalau bilang kita menganut sistem yang KYC atau Know Your Customer, kita masih sama, semua pasti menggunakan itu. Bahwa di tiap pialang, baik pun itu pialang lokal di Indonesia, itu pasti Anda harus memenuhi beberapa syarat, seperti pertama, punya identitas asli, baik KTP ataupun SIM, kemudian punya NPWP atau kita bilang nomor wajib pajak, dan juga punya data-data yang bisa diverifikasi seperti data mulai dari billing kartu kredit atau cover buku tabungan atau data lain yang sesuai dengan peraturan daripada Bapepti. Nah,
kalau di Indonesia sendiri saat ini ada kurang lebih sekitar 60, kalau nggak salah 60 atau 70 perusahaan yang resmi ada di Indonesia dan sampai sekarang ini tidak ditambah lagi atau tidak boleh ditambah lagi. Jadi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan baru yang ada tergabung di bawah Bapepti, itu biasanya perusahaan-perusahaan lama yang ganti nama. Jadi kalau perusahaan lama ganti nama, contohnya perusahaan itu bangkrut atau mengundurkan diri. Jadi biasa ada riwayatnya sebelum itu perusahaannya apa. Dan kalau Anda mau cari tahu siapa owner dan sebagainya, Anda bisa cek di situs Bapepti, karena akan kelihatan bahwa di sana itu siapa aja pemilik dari perusahaan tersebut. Dan sampai saat ini banyak juga perusahaan pialang luar yang coba masuk ke ke wilayah hukum Indonesia. Jadi mereka masuk mulai dari membeli izin, jadi mengikuti izin. Contoh izinnya seperti di Bapepti ini kan ada undang-undangnya, kalau salah Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997. Jadi di sini mereka harus memenuhi persyaratan. Nah, kalau nggak salah sekarang untuk menjalankan atau izin daripada pialang lokal itu tidak harus menyetorkan dana ke rekening segregat account itu minimal sekitar 25 miliar rupiah, dan untuk satu cabang kurang lebih 5 miliar rupiah. Jadi cabang ini cukup dibatasi dan jumlah daripada perusahaan yang beredar saat ini tidak boleh ditambah lagi. Jadi harus perusahaan yang sudah lama yang memang sudah tidak beroperasi. Nah, ini website Pak Tarman membantu saya dengan website Bapepti. Jadi kalau Anda bisa cek bapepti.go.id atau bapepti.government.id. Jadi sini Anda bisa cek info-info mengenai pialang berjangka maupun juga pedagang berjangka yang ada di Indonesia. Nah, kalau sistem yang ada di Indonesia saat ini mengusulkan bahwa setiap transaksi yang ada di pialang, kalau misalnya Anda menjadi seorang nasabah atau klien, Anda akan membuka akun sesuai dengan dasar daripada penutur Bapepti, misalnya dari KYC itu mulai dari data dulu, hingga Anda diverifikasi kalau di Indonesia namanya oleh wakil pialang. Jadi Indonesia menerapkan satu sistem di mana si wakil pialang ini adalah orang yang sudah mengikuti ujian tertulis dan ujian lisan dari Bapepti untuk mendapatkan izin sebagai orang yang bisa memverifikasi calon klien. Nah, sehingga di dalam kalau Anda perhatikan di dalam pialang lokal itu pasti ada namanya kontak langsung antara wakil pialang dari perusahaan dengan si klien. Jadi wakil pialang ini akan menghubungi si klien untuk memberikan satu penekanan bahwa si klien ini sudah mengerti terutama mengenai risiko daripada trading itu sendiri, karena wakil pialang sebagai pihak dari perusahaan dia akan memberikan satu mengenai contoh apakah Bapak Ibu sudah tahu dan sebagainya tentang risiko trading ini sendiri, dan sudah memberikan juga memastikan bahwa si klien ini harus yang melakukan transaksi sendiri. Jadi artinya tidak boleh orang lain melakukan transaksi. Makanya sampai sekarang tidak ada pialang lokal yang menjalankan namanya copy trade atau MAM atau PAMM gitu. Kenapa? Karena memang tidak boleh, aturan regulasinya adalah bahwa klien itu harus melakukan trading sendiri. Nah, problemnya adalah di pialang lokal di rata-rata kan setiap pialang itu pasti punya namanya marketing atau sales daripada si company. Nah, marketing ini biasanya akan mencoba menjelaskan pada klien dan memberikan janji-janji yang terutama mulai dari service hingga screenshot profit dan sebagainya, itu untuk menarik bahwa si klien ini masuk ke pialang lokal tersebut. Tentu saja saya boleh menyampaikan bahwa kadang-kadang janji-janji ini agak sedikit berlebihan. Jadi kalau saya minta, kalau memang ada klien-klien yang merasa kadang-kadang diberikan janji berlebihan tersebut, ya harus waspada gitu. Karena seperti saya bilang, trading ini bukan bisnis cari uang cepat. Jadi kalau ada yang bisa menjanjikan 10%, 20% per hari, sorry to say, berarti resikonya siap-siap juga seperti itu, cukup besar. Nah, kemudian bagi klien-klien yang sudah mendapatkan verifikasi dari wakil pialang, dia diminta untuk menyetorkan sejumlah dana untuk membuka akun, mulai dari akun mini sampai akun reguler, itu antara mulai misalnya sekitar $200, ada yang mungkin sampai $500, ada $1.000, ada $2.000, bahkan hingga $10.000. Jadi memang ini harus tergantung daripada si pialang ini, bagaimana si pialang ini menerapkan aturan untuk pembukaan akun. Oke. Dan untuk menyetorkan segregat account atau akun terpisah yang sudah dimiliki oleh setiap perusahaan, itu akunnya adalah harus didaftarkan kepada Bapepti. Jadi tidak bisa sembarangan buka rekening. Nah, jadi dengan tujuan ini adalah bahwa si
Bapepti bisa memonitor bahwa uang yang masuk itu ke dalam account si pialang itu kemana dari usul-usulnya. Dan ini harus disetorkan langsung oleh daripada si klien itu sendiri. Jadi nggak bisa kalau istrinya mau menyetorkan untuk suaminya atau suaminya menyetorkan untuk istrinya atau dari anak ke suami, anak ke ayah atau ayah ke anak itu tidak bisa. Jadi harus dari rekening sendiri. Dan peraturan untuk trading di bursa untuk saat ini harus dibatasi usia paling tidak 21 tahun. Nah, kalau trading saham kalau nggak salah 17 atau 18 tahun ya, Man, sudah bisa ya, Man ya? Sudah bisa. 18 tahun kalau nggak salah sudah bisa. Tapi kalau untuk trading Punya KTP sebetulnya. udah punya KTP ya. Nah, kalau trading di saham futures ini di Indonesia harus minimal 21 tahun. Dan memang sampai saat ini belum ada perubahan untuk hal itu. Tapi Dan kalau di saham sebetulnya kalau mahasiswa pun masih bisa, tapi ya harus ini ya ada khusus lah gitu. Dia belum punya KTP tapi ada kartu inilah kartu tanda ini ya, tanda pengenal gitu aja sih. biasa kalau masih di bawah 17 itu harus ada pengenal ya. Ya, ada mungkin ya tetap ada ID kartu keluarga kan ada gitu. Nah, jadi bank-bank yang ditunjuk oleh dari Bapepti untuk menerima ini semua ada aturannya dan rules-nya sehingga si klien tidak boleh menyetorkan di luar aggregate account ini. Terutama kalau nyetornya ke marketing atau ke siapa yang nggak boleh, itu hati-hati aja bisa ada unsur penipuan di dalamnya. Jadi kalau dulu kita aturannya masih abu-abu ya bisa aja dulu bawa uang cash pun bisa gitu loh. Jadi bawa uang cash ke pialang kemudian distorkan kepada pialangnya itu masih bisa. Tapi kalau sekarang ya nggak bisa karena peraturan juga cukup ketat. Dan termasuk untuk penarikan pun juga sama. Satu-satunya jalan untuk mengembalikan uang yang sudah ada dari akun tersebut adalah dengan cara melakukan penarikan baik dari kabinet ataupun secara tertulis untuk uangnya langsung dikirim ke rekening sesuai dengan awal penyetoran tersebut. Jadi nggak bisa rekening lain yang contohnya saya mau tarik tapi untuk istri saya atau tarik untuk anak saya yang nggak bisa gitu. Dan biasanya pengetahuan saya adalah bahwa paling tidak maksimal penarikan itu harus dijalankan 1 kali 24 jam. Jadi nggak bisa juga kalau orang mau WD kemudian ditahan-tahan bisa sampai 2 hari 3 hari itu artinya udah ada oknum yang bermain di sana. Karena umumnya rata-rata penarikan itu adalah maksimum 1 kali 24 jam hari kerja. Nah, untuk pialang lokal saat ini karena jumlahnya sekitar 60-70-an, jadi tentu saja akan banyak pilihan. Sama juga kalau Anda trading di pialang luar juga sama, akan banyak. Dan untuk pialang lokal ini, bagaimana cara memilih yang bagus dan enggak, ya mungkin harus benar-benar Anda verifikasi, Anda bisa cek dari Google dan sebagainya. Tapi aturan dasarnya sampai saat ini pialang lokal tidak punya transaksi mikro ya. Jadi cuma ada maksimum ada transaksi mini. Dan inilah salah satu kelemahan mungkin di pialang lokal ini karena tidak ada transaksi mikro, sehingga ada orang melarikan pilihan kepada transaksi di pialang luar. Nah, actually sementara nanti kita akan belajar tentang pialang luar itu sendiri, sebenarnya pialang luar pun juga ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi dan tiap regulasi itu punya kawasan yang berbeda. Nah, nanti Pak Tarman akan jelaskan lebih lanjut. Oke, kemudian saya mau tambahkan sedikit bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan pialang tersebut kemudian akan melalui mekanisme melalui kepada lembaga clearing berjangka. Dalam hal ini lembaga clearing berjangka adalah pihak swasta dan ini ada 2 lembaga clearing berjangka yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange. Ini adalah suatu lembaga swasta ya di mana karena pialang ini harus melakukan klarifikasi transaksi itu kepada Bursa Berjangka Jakarta, atau yang kedua adalah Indonesia Commodity Derivative Exchange atau ICDX. Jadi saat ini lembaga clearingnya ada 2, satu adalah ICDX dan kedua adalah Bursa Berjangka Jakarta. Tentu saja Bursa Berjangka Jakarta lebih dulu ada, sementara kalau di ICDX ini baru ada kurang lebih sekitar 6-7 tahun yang lalu kalau nggak salah. Saya lupa juga, tapi agak belakangan dia munculnya. Dan pialang berhak memilih salah satu dari lembaga clearing yang ada tersedia saat ini, dan karena memang bahwa setiap transaksi itu wajib dilaporkan ke bursa dan nanti pihak lembaga clearing berjangka akan melakukan settle di pedagang. Nah, jadi di atas pialang itu ada namanya pedagang dan pedagang ini bisa terdiri dari beberapa pialang. Jadi kalau pedagang yang ada di Indonesia saat ini tentu tidak sama namanya dengan nama pialang ya. Jadi pedagangnya pasti beda namanya. Contoh perusahaannya misalnya Asia Pro Berjangka, maka pedagangnya namanya apa? Nanti Anda bisa cek di sana. Semua ini ada di dalam website daripada Bapepti maupun di Jakarta Future Exchange ataupun di ICDX. Jadi Anda bisa belajar masing-masing dari
mengenai pialang lokal yang ada di Indonesia. Dan untuk spread dan lainnya itu juga ada beban fee atau spread dan lainnya itu masing-masing juga berbeda-beda antar pialang. Actually menurut saya ya tidak ada yang paling bagus dan tidak ada yang paling jelek, tergantung kebutuhannya. Tapi memang biasanya sebagai kita kalau sebagai klien atau sebagai calon investor atau sebagai yang melakukan trader gitu atau tradernya, biasanya kita pilih-pilih dulu, akhirnya berasal dari referensi dan sebagainya. Tentu saja kita mau cari yang sesuai dengan produk. Contohnya untuk transaksi di bursa saat ini di pialang lokal, yang mendominasi adalah transaksi sistem perdagangan alternatif atau SPA. Padahal awal dasarnya pembentukan Bapepti itu adalah untuk transaksi komoditi. Tapi transaksi SPA atau trading forex, gold, dan indeks dan sebagainya itu ternyata sangat populer di Indonesia. Dan kalau kita lihat cuma ada beberapa perusahaan yang aktif di komoditi. Jadi kalau komoditi mungkin Anda bisa belajar tentang trading kelapa sawit misalnya, kemudian transaksi emas fisik dan sebagainya. Tapi yang sebenarnya aktif tidak terlalu banyak. Mungkin ada beberapa perusahaan seperti ya ini CIMB Futures, kemudian Sinarmas. Jadi boleh dibilang tidak semua perusahaan aktif di komoditinya, malah lebih aktif di SPA-nya. Dan perusahaan-perusahaan luar yang masuk ke Indonesia, sebagian juga sudah membeli izin di Indonesia karena tujuannya adalah untuk membuka layanan trading harus punya izin di Indonesia. Dan contohnya sekarang ini sudah mulai banyak masuk ke Indonesia adalah seperti dari Hot Forex, kemudian Hot Forex itu namanya HF berjangka, kemudian ada FBS itu Finex berjangka, kemudian juga ada saya lupa ada beberapa perusahaan lain lah yang masuk ke Indonesia yang sudah membeli izin di Indonesia. Jadi kalau mereka sudah beli izin, otomatis mereka sudah punya license resmi dan bisa melakukan transaksi, dan otomatis juga kenapa di pialang lokal ini ada namanya beban fee atau pajak, karena pemerintah perlu untuk mengumpulkan pajak bahwa dari transaksi tersebut. Sementara kalau misalnya Anda melakukan di pialang luar, biasanya pajaknya itu cuma dikenakan pada saat Anda melakukan penarikan dan Anda harus menghitung besarnya penarikan itu seperti apa. Kan kalau Anda tarik dari luar misalnya 1 miliar gitu kan, otomatis kan akan jadi pertanyaan juga dari sisi banking Anda bahwa kok ada dana masuk 1 miliar, apakah ini dari hasil apa? Kalau memang dari hasil trading, biasanya kalau sampai saat ini kan wilayahnya masih agak abu-abu ya. Tapi kalau Anda mau melaporkan, silakan juga bahwa itu adalah satu transaksi dari profit dari suatu transaksi di bursa, dan biasanya pajaknya ini memang agak memberatkan kalau menurut saya sampai saat ini. Karena besarnya pajak itu kan ada namanya bertingkat ya, istilahnya apa ya kalau pajak itu mana? Ada bertingkat tuh level apa ya? Jenjang. Jenjang ya, kalau nggak salah berapa sampai berapa juta sekian. Kalau lebih dari sekian juta atau sekian ratus juta, maka bayar pajaknya sekian. Nah, bedanya kalau di transaksi saham nggak seperti itu. Kalau transaksi saham ya udah include ya. Dan sampai saat ini saya lihat Bapepti sedang menggodok bagaimana supaya transaksi atau profit daripada trading tersebut sudah harus bayar pajak gitu loh. Jadi udah nggak kena lagi namanya pajak progresif ya, seperti itu kalau nggak salah. Nah, jadi anggota-anggota yang ada di Bapepti saat ini ya semua otomatis punya regulasi yang ketat, dan dana yang disetorkan itu harus ke segregated account tersebut. Jadi kalau misalnya Anda menyetorkan ke rekening lain di luar segregated account, ya berarti Anda harus hati-hati. Kemungkinan itu bukan rekening yang terdaftar di Bapepti. Nah, kalau saya soal tentang bisnis kenapa misalnya belum ada akun mikro, ya mungkin ini juga saya belum mengerti, karena mungkin apakah sedang digodok atau tidak ada copy trade dan sebagainya, saya juga nggak ngerti, karena memang pada dasarnya pembentukan dari Bapepti ini kan tujuannya untuk lebih ke arah safety daripada klien gitu. Cuma balik lagi adalah kepada kita juga, yang mana kita lebih cocok. Kalau kita nggak bisa transaksi di pialang lokal, ya masih ada pilihan juga. Saya sampai saat ini tidak bisa membatasi bahwa orang harus transaksi di pialang lokal dan sebagainya. Tapi kan seperti juga kenapa misalnya saya di sini saya menjelaskan tentang pialang luar seperti AvaTrade, ya karena AvaTrade juga punya regulasi yang ketat di negaranya, bahkan di beberapa regulasi di luar Irlandia pun sudah banyak yang izinnya kalau nggak salah sudah sampai 8 badan regulasi. Artinya ini perusahaan AvaTrade ini bukan perusahaan yang kaleng-kaleng, ini perusahaan yang besar yang sudah ada sejak tahun 2006 dan mereka eksis sampai saat ini, dan so far deposit, withdraw dan sebagainya semua aman dan sebagainya. Oke, demikian itu penjelasan saya tentang pialang lokal. Memang kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat atau nanti bisa bertanya langsung. Dan untuk selanjutnya tentang pialang luar, kita persilakan Saudara Pak Karman untuk menjelaskan kira-kira tentang
pialang luar yang ada di Indonesia atau yang beredar di Indonesia saat ini. Silakan Ya, Rahman. oke, terima kasih Pak Alim. Ya, kalau kita melihat tadi Pak Alim ngomongnya soal pialang lokal dan istilah pialang lokal itu bisa diakses dari website Bapepti ataupun JFX, website-website yang lokal punya, yang di bawah BBJ maupun ICDX. Tapi kalau pialang luar ini cenderung memperhatikan faktor populer ataupun faktor ya istilahnya ya paling ramai di Google atau paling ramai di dunia lah diomongin gitu. Siapa sih pialang-pialang yang cukup populer itu ya biasanya ya banyak iklannya juga, sponsor yang di bidang sport-sport tertentu atau tenis lah atau apa Ferrari atau sejenisnya gitu. Ya mereka melakukan iklan yang cukup besar juga ya seperti Alfari gitu kan. Bahkan Avatrade juga ya banyak juga melakukan iklan-iklan yang cukup populer gitu kan. Nah, kembali lagi yang perlu kita perhatikan dari sisi ini share screen saya kelihatan ya. Yang perlu kita perhatikan dalam aspek broker luar ini sebetulnya cuma 3 yang kita perlu perhatikan yang kita perlu tahu lah. Pertama, faktor bagaimana deposit maupun withdrawal-nya. Karena ini penting. Bagaimana masukin duitnya, susah nggak? Keluar duitnya juga harusnya jangan susah gitu. Karena faktor ini adalah menjadi faktor utama maupun kita deposit di broker luar ataupun broker lokal pun itu perlu diperhatikan. Kalau broker lokal tadi ngomongnya ke segregated account, tapi kalau broker luar ini kita juga belum tahu misalnya segregated account-nya sejauh mana karena regulasi-regulasi di luar itu pun berbeda-beda. Ada yang broker yang keluarnya dari Australia ya mengikuti aturan Australia, ada yang Prancis ikut aturan Prancis, Jerman juga aturan Jerman, Kanada dan istilahnya Inggris itu regulasi-regulasi mereka berbeda-beda gitu. Paling penting kembali lagi yaitu kita deposit dan withdrawal-nya nggak dipersulit gitu. Kedua, istilahnya kalau kita mau lihat lagi aspek yang perlu kita lihat utamanya itu pricing-nya, harga-harga yang quote yang berjalan pada market itu merupakan harga yang fair dengan spread yang oke gitu. Karena ya itu kalau spread-nya nggak bagus atau quote-nya juga delay itu nggak menjadi benefit buat kita. Kalau delay istilahnya kita mau masuk susah, keluar juga susah kan repot juga. Nah, berikutnya lagi ya aspek ini, live support dari mereka. Apakah kita mengalami kendala, itu gampang dipandunya, entah berupa live chat atau Skype, istilahnya mendapat panduan langsung. Itu penting istilahnya kita, kadang kan kita mengalami gangguan, kita nggak tahu kemana harus bertanya gitu kan. Nah, 3 hal itu yang kita harus lihat di aspek broker luar lah, karena kita nggak tahu broker luar ini sejauh mana. Jika terkena kasus, bagaimana kita untuk melakukan protesnya gitu kan. Nah, jadi dengan beragamnya regulasi-regulasi yang di broker luar, dia menganut regulasi Amerika atau regulasinya Prancis atau regulasinya Australia. Yang penting sebetulnya ya komitmen dari broker-broker itu sendiri gitu. Komitmen utama ya kembali lagi tadi komitmen dalam hal istilahnya membayar hasil dari transaksi kita gitu. Jadi ya kalau untuk urusan trading itu kan nanti masuknya ke poin 2, kenyamanan bertransaksi. Kalau urusan pertama ini dana yang kita setorkan itu kan mutlak dana kita. Dan kita tidak, artinya setelah store kita pun bertransaksi 1-2 kali dan kita merasa nggak nyaman dan kita mau tarik kembali dana kita, itu dana kita masih gampang ditariknya gitu. Biasanya broker luar yang perlu kita perhatikan itu adalah aspek perbedaan kursnya lagi, karena kita kan mata uang kita kan rupiah. Cenderung broker luar itu mata uangnya pakai US dollar. Sehingga ya kita harus di-convert ke US dollar. Nah, masalah utama yang menjadi pemasaran dari broker-broker luar yang terutama masuk ke Indonesia,
itu nggak semuanya masuk melalui via direct. Berarti mereka akan melalui via IB atau istilahnya yang dikenal dengan master IB atau sub IB gitu kan. IB ini adalah interactive broker yang istilahnya memperantarakan customer dengan broker-broker luar itu gitu kan. Dan broker-broker luar yang menunjuk IB itu juga harus berkorelasi. Nah, biasanya IB itu juga memfasilitasin untuk penukaran US dollarnya itu. Karena US dollar ketika kita deposit misalnya ke salah satu, kita contohkan lah Instaforex gitu kan. Kita mau deposit ke situ, karena ya deposit ke situ kita harus menukarkan dolar yang diakuin Insta. Karena ya istilahnya kita harus tukarkan dan kita maunya cepat deposit kita, ya kita cari perantara kita menggunakan siapa gitu, IB yang resmi yang berkorelasi dengan perusahaan itu gitu kan. Saya masih ingat ya, Man, ya? Istilahnya exchanger. Exchanger. Iya, saya masih ingat itu permainan exchanger itu sudah dari lama kan. Karena saya main broker luar ini sudah dari dulu juga. Dari istilahnya FSCM gitu. Terus FSCM itu bergabung dengan Genscope itu sekitar tahun 2008 populer sekali gitu kan. Akhirnya ya terjadi kendala internal dan FSCM kurang populer. Akhirnya broker yang masuk ke Indonesia ini lebih populer 2009 mulai dimasukin Instaforex. Instaforex berkembang sampai 2010. Dan kalau sampai saat ini ya broker-broker luar yang cukup banyak juga masuk Indonesia seperti Hotforex, FBS, Tigerwit, Avatrade gitu kan. Itu semuanya ya istilahnya broker-broker luar yang berkompetisi gitu kan. Nah, mereka rata-rata broker luar ini yang menjadi kendala itu dia memberikan fasilitas ke IB-nya itu yang harus memberikan exchanger. Jadi exchanger ini zaman dulu itu exchanger nggak kayak sekarang. Sekarang exchanger sama ya, karena zaman sekarang exchanger itu mengenal Bitcoin ataupun ya istilahnya USDT gitu kan. USDT, FasaPay ya, Man. Nah, itu FXP kenapa itu sebetulnya ada sejarahnya juga e-currency sampai berkembang sejauh ini, ya terutama yang kita kenal dengan cryptocurrency. Karena sebelum cryptocurrency ini sejarahnya sebetulnya ada yang namanya e-currency yang lain. E-currency yang lain berkembang dari tahun 2006 dulu itu namanya masih e-gold gitu. Itu dipakai untuk bertransaksi di FSCM dan lain-lain gitu kan. LR ya, Man. Tapi ternyata banyak terjadi pelanggaran karena ya orang melakukan transaksi di luar banking ini gampang sekali, sehingga banyak transaksi narkoba maupun transaksi yang ilegal, money laundry dan lain-lainnya. Sehingga karena dia mekanismenya melalui server gitu, e-goldnya itu akhirnya diciduk sama FBI lah gitu kan, sehingga dianggap ilegal dan ditutup gitu kan. Nah, akibatnya kan ke broker-broker ini akibatnya apa? Nah, kita kan bertransaksi kalau keluarnya pakai e-gold, masuknya pakai e-gold, keluarnya kan mau pakai e-gold juga. Nah, ketika hari H e-goldnya istilahnya ditutup, nah dana kita kan masih di e-gold. Begitu kita mengajukan withdrawal pakai e-gold, e-gold kita sudah nggak laku. Nah, jadi istilahnya itu mendapat kerugian karena e-currency-nya nggak laku gitu. Setelah e-gold pun ada berkembang namanya Liberty Reserve. Liberty Reserve tutup tahun 2013 dan akhirnya ya Bitcoin juga mulai berkembang juga gitu kan. Bitcoin 2009 itu harganya masih murah sekali dan sekarang ya harganya sudah wah sekali gitu kan. Kalau sekarang ya cryptocurrency udah menjadi bahasa umum gitu kan. Nah, ya istilahnya nanti kita nyambung ke produk ya. Ya artinya seperti tadi ya, kita kalau ngomong untuk fitur bertransaksi yang kita ngomongkan ini adalah fitur produk lagi, karena untuk masuk ke pasar futures ini apa sih yang kita mau transaksikan, kita perlu tahu kan. Banyak kan broker luar itu mengungguli broker-broker lokal karena produknya broker luar itu lebih banyak dibanding produk lokal gitu kan. Produk luar itu bahkan ya paling baru produknya banyak di cryptocurrency gitu kan. Cryptocurrency ini ya memenuhi permintaan pasar. Kenapa? Ya karena banyak yang istilahnya pengen dapat jackpot. Kedua juga istilahnya banyak yang istilahnya bisa beristirahatnya Sabtu Minggu,
tapi mau waktunya digunakan untuk trading, ya adanya di kripto. Karena kalau pasar formalnya kan mengikuti market spot itu tutup. Sabtu dan Minggu market currency tutup. Indeks tutup. Komoditi tutup. CFD itu juga mengikat ke pasar saham gitu kan. Jadi tutup juga. Jadi yang kita perlu kenal kan currency ini kan ya mata uang suatu negara. Terlibatnya ya ke bank-bank sentral. Pasti tutup gitu. Komoditi juga istilahnya bertransaksi pada perusahaan umumnya Sabtu Minggu juga tutup. Jadi komoditi juga tutup gitu kan. Indeks juga tutup gitu karena indeks ini adalah ya gabungan dari saham-saham gitu. Sedangkan CFD ini mungkin kalau yang baru-baru dengar bingung CFD ini ya contract of difference. Sebetulnya CFD ini kontrak yang mengacu pada harga tertentu yang paling misalnya yang sahamnya populer lah ataupun yang itemnya populer gitu. Misalnya Apple, Boeing gitu kan. Harganya ini dijiplak atau di istilahnya di mirror ke dalam platform itu sehingga harga ini yang menjadi harga fair untuk bertransaksi. Bedanya dengan yang asli gimana? Ya biasa perbedaan selisih jual beli gitu. Selisih jual beli yang CFD biasa lebih mahal daripada yang asli gitu kan. Nah, bedanya kedua lagi, kalau CFD ini market maker-nya, maksudnya market maker itu likuiditasnya pasti diladenin gitu. Misalnya kita mau beli, mau jual, langsung diterima. Tapi kalau kita bertransaksi Apple atau bertransaksi Boeing, Amazon gitu kan, yang ada CFD-nya, belum tentu karena harus sistem antri kan, sama seperti saham di Indonesia masuk ke bursa atau sistem antri gitu. Ada nggak yang jual sekian baru bisa gitu. Ya balik lagi kalau istilahnya yang populer adalah cryptocurrency. Boleh dibilang market cryptocurrency ini ya induknya adalah Bitcoin ya. Bitcoin, terus ya beberapa populer yang lain sebetulnya Ethereum, Litecoin, Ripple, dan Stellar gitu. Sisa-sisa cryptocurrency yang lain ini ya saya pun nggak tahu namanya yang banyak sekali gitu ya. Kalau mau yang disebut halo, halo masih kedengaran nggak nih? Kedengaran tadi ke mute, Kedengaran, Pak. Pak. Tadi ke mute, Pak. Oh, tadi ke mute, tapi Iya, saya nggak pencet apa-apa tadi. Oke. Aman. Oke, ya istilahnya kalau kita mengenal cryptocurrency ya karena saya ada mengecek dari AvaTrade. AvaTrade ini sekarang menawarkan cryptocurrency ada sekitar 20 cryptocurrency yang paling populer yang ditawarkan bisa transaksi di AvaTrade. Jadi di Sabtu Minggu pun AvaTrade bisa bertransaksi kripto gitu. Sama halnya ya broker-broker luar juga banyak yang bisa bertransaksi kripto. Sayangnya broker-broker lokal belum ada gitu. Karena broker lokal ini masih transaksinya melalui exchanger. Exchanger kripto di lokal ini siapa? Yaitu Indodax, toko kripto, yang dua itu yang cukup populer. Ataupun langsung ke Amerika main ke Binance gitu kan. Nah ini kalau berhubungan dengan produk gitu kan. Menyangkut produk. Jadi biasanya kembali lagi broker itu harus bisa menyediakan produk-produk yang menarik gitu. Karena produk-produk yang inilah yang bisa menuai hasil untuk seorang trader. Karena nggak ada produk-produk yang nggak rame atau produknya nggak banyak, nah, seorang trader yang istilahnya tetap hunting terhadap produk ini nggak bisa bertransaksi gitu kan. Ya misalnya dia nggak transaksinya di satu pair aja gitu. Misalnya transaksi di euro, euro lagi nggak banyak bergerak, dia bisa transaksi di Kanada. Kanada nggak bergerak, bisa transaksi di gold. Goldnya lagi misalnya dia maunya beli aja, ternyata goldnya lagi di atas, ya udah dia transaksi di indeks. Kan ini manfaat produk yang berbeda-beda. Nah, dan berikutnya yang cukup penting itu adalah platform. Jadi setiap broker itu tentunya menyediakan aplikasi. Aplikasi itu yang bisa diakses oleh customer secara langsung. Sehingga kalau kita bertransaksi kan nggak konvensional seperti dulu gitu kan. Kalau zaman saya dulu pertama kali di
dunia futures ini kan mau minta harga ini masih sistemnya DQ. DQ itu pakai telepon. Jadi kita angkat telepon, mau minta harga kan, misalnya DQ pound sterling, nanti dia kasih harga pound sterling, baru kita ngomong mau beli atau jual gitu. Kalau dulu seperti itu. Sama kalau dulu di Wall Street itu mau beli jual itu pakai tangannya. Kalau tangannya ngadap sini beli, kalau gini jual gitu kan. Nah itu adalah zaman-zaman dulu gitu kan. Tapi dengan zaman teknologi sekarang kan nggak pakai seperti itu lagi. Pakainya ya pakai aplikasi. Aplikasi yang saya rangkum ini ada 5 aplikasi yang cukup populer di dunia gitu. Dari 5 aplikasi ini yang mendominasi adalah MetaTrader. Seperti FXTM, terus NetDania, itu saya sendiri belum mencobanya sih. Sebetulnya saya juga lagi istilahnya mereview-review, baca, dan komen-komen. Yang saya coba ini adalah di MetaTrader. Kenapa MetaTrader? Ya, pada dasarnya MetaTrader ini muncul dari MetaTrader 1, 2, 3, itu belum populer di tahun sekitar 2005 kalau nggak salah MetaTrader ini jalan, masih MetaTrader 3 masih 2004, 2005 MetaTrader 5 gitu. MetaTrader 4 jalan di 2005. Saya ingat sekali itu waktu di MetaTrader itu masih jalannya di Windows Mobile. Jadi bukan di Android, Android pun belum ada gitu. Jadi masih jalan di Windows Mobile gitu. Dan terakhir ya MetaTrader ini sudah jalan di aplikasi iOS dan Android gitu kan. Nah, MetaTrader ini memang software besutan dari perusahaan Rusia, tapi ya mendominasinya sangat besar sekali. Bahkan perusahaan sekelas Citibank pun dan bank-bank Bank semua rata-rata ada memakai MetaTrader ini. Nah, server-server yang disediakan MetaTrader ini pun istilahnya korelasi dengan server market Bloomberg ataupun Reuters itu sangat cepat gitu, dan istilahnya cukup memberikan harga yang fair lah kepada customer. Kedua, berikutnya sangat user friendly. Sangat user friendly MetaTrader ini kan. Nanti ya kita sekalian praktekkan ke MetaTrader ini, dan MetaTrader ini pun nggak hanya mati di situ, fungsinya nggak hanya untuk trading yang dilakukan manual, dia bahkan menyediakan trading yang bisa pakai robot gitu kan. Nah itu yang nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu, artinya trading MetaTrader pakai robot gitu kan. Ya sampai istilahnya saya juga sharing lah dengan manfaat adanya fasilitas MetaTrader yang dengan robot ini, ya kita meraup keuntungan cukup banyak juga gitu. Karena ya dengan bantuan sistem ini kita akan mendapatkan hasil lebih maksimum gitu. Terus ya berikutnya yang perlu kita tahu dalam broker luar maupun broker lokal, itu yang perlu kita tahu adalah bagaimana situasi kontraknya, atau kita sebut dengan trading rules. Trading rules itu ya kita sering tahu bahwa trading di market spot umumnya kalau kita bawa ke money changer, duit misalnya punya 10.000 US dollar, kita tukarkan ke rupiah, ya itu namanya ya kontrak size-nya 1 gitu. Tapi kalau ini di market forex ini, kontrak size-nya ini beda gitu. Jadi misalnya kita punya namanya leverage gitu. Jadi misalnya kalau kita bertransaksi leverage-nya untuk market lokal ini 1:100, kita punya dana masuk 1 lot dibutuhkan 1.000 US dollar, karena leverage-nya 1:100, berarti seakan-akan kita bertransaksi itu 1 miliar US dollar, 1 miliar rupiah gitu, dengan nilai 1.000 US dollar itu. Karena dikali 100 jadi bukan 1.000 US dollar tapi 100.000 US dollar. Nah, market istilahnya broker luar banyak menyediakan leverage yang sangat tinggi. Sebetulnya leverage ini boleh dikatakan pedang bermata dua lah gitu. Artinya kalau kita tidak mengerti soal leverage, leverage yang tinggi ini malah bumerang buat kita gitu, menyerang balik, karena trading sedikit aja sudah habis duitnya. Karena
daya ungkitnya terlalu besar dipakai. Jadi itu seakan-akan berjudi tingkat tinggi gitu. Dan yang perlu kita tahu juga itu margin call. Jadi kalau di program MetaTrader itu margin call ini sudah enak. Kenapa enak? Kayaknya kalau kita buka aplikasinya, itu kalau kita lihat merah berkedip-kedip, nah itu sudah ada ke margin call itu yang istilahnya marginnya. Tulisan marginnya berkedip-kedip, nah itu margin call. Tapi kalau kita SL atau TP-nya yang berkedip-kedip, itu tandanya orderannya yang mau done gitu kan. Nah itu yang kita perlu tahu kalau dari fungsi aplikasi. Ya juga waktu trading. Sebetulnya waktu trading ini simple, tapi beberapa masyarakat ya ataupun yang pemula-pemula nggak memahamin. Oh kenapa ramenya di malam? Kenapa ramenya istilahnya pagi kok sepi ya gitu kan? Nah, ya sebetulnya market ini kan time-nya ini berbeda-beda karena time-nya ada time Asia, ada time Eropa ataupun time Amerika gitu kan. Kita tahu Amerika itu open marketnya sekitar ya kalau market perbankannya atau istilahnya umumnya sudah jam 7 udah mulai. Tapi kalau market sahamnya 8.30 mulainya kan Amerika. Cuman kalau market Eropa itu rata-rata kan negara-negara bagian Eropa ada berbeda-beda tuh. Range bukanya sekitar jam 3 gitu sudah ada yang buka gitu. Sampai jam 5 itu cukup ramai rata-rata sudah buka kan. Nah, itu market-market jam-jamnya itu menentukan. Faktor berikut lagi swap. Swap itu ya istilahnya yang harus kita pahamin duit menginap kita gitu. Singkatnya ya istilahnya kalau kita trading diinapin semalam itu ada kena biaya swap ataupun mendapatkan swap gitu. Nah, terus spread. Spread ini adalah selisih jual beli. Komisi. Nah, komisi ya harus diperhatikan. Broker lokal rata-rata masih mengenakan komisi, tapi broker luar sudah tidak mengenakan komisi. Wrong code, pricing, order, stop loss, hectic market. Ya, ini kurang lebih kondisi market. Kondisi market yang harus kita pahamin lagi. Ya, ini sih ini coba wrong quote ini kan sebenarnya dari ini ya, kalau misalnya wrong quote itu kan artinya dari company ada kesalahan harga ya, kalau nggak salah ya. Boleh dibilang begitu. Biasanya kan bisa terjadi kalau memang ada sakit marketnya lagi hectic gitu ya. Hectic itu ya berarti kan lagi kenceng banget, misalnya ada satu event besar yang tidak diduga-duga. Oh ya, barangkali bisa dijelaskan soal ini, Man. Soal apa namanya limit order gitu. Ada limit order ini kan ada yang bisa memasang buy stop, ada yang tidak bisa memasang buy stop. Tapi sekarang ini semua rata-rata sudah bisa memasang buy stop karena ada apa namanya sistem harga yang sistemnya floating sistem harga yang floating ya, atau bukan fix ya. Dulu kan ada fixed price. Ya, floating spread. Floating spread, ada fixed spread. Floating spread. Biasanya kan kalau yang floating spread ini kan ada plus minusnya. Barangkali bisa dikasih tahu, Man, kira-kira plus minus daripada floating spread yang ada di pialang-pialang saat ini gitu. Ya, boleh. Saya langsung alihkan ke ini apa nih, share screen-nya dah langsung ke market aja kan. Nah, ini salah satu bahwa ini menganut floating spread. Kenapa menganut floating spread? Dia udah tulis jelas. Sell by market and buy by market gitu. Artinya harga-harga yang kita beli maupun kita jual ini ditentukan oleh market. Walaupun indikasinya nggak jauh-jauh dari harga yang tertera gitu. Jadi misalnya ya kita harus setuju bahwa market yang menentukan harga. Ini yang terjadi ketika memilih fitur floating by market gitu kan. Floating spread ya. Jadi floating spread. Ya, jadi akibatnya ini sebetulnya dulu future sell by market ataupun buy market ini belum ada dulu. Tapi terakhir sudah dikasih semua karena ya permintaan. Kenapa? Karena buy market ini cenderung begitu diklik nggak pernah requote. Apa artinya requote? Requote itu adalah pembalikan harga ketika nggak cocok dengan yang kita klik. Misalnya kita minta harganya di harga 01. Begitu klik harganya 03. Dia akan requote, nanya lagi 03 mau nggak gitu. Nah itu namanya requote gitu kan.
Tapi kalau buy on market, kita kliknya 01, keluar 03, dia tetap dikasih 03, bukan 01. Di accept ya, Karena mana tetap di accept ya. di accept. Nah, sehingga masyarakat taunya, wah, gue klik langsung jalan kok, klik langsung diterima harganya. Tapi dia nggak nyadar waktu dia klik 01, diterimanya 03 gitu. Sebagian nggak paham sampai sedetil itu. Nah, itu faktornya. Hal kedua yang saya sekalian membedakan yang satu lagi istilahnya ya kondisi fixed rate. Fixed rate itu ya berarti tidak ada kondisi beli atau jual. Nah, ini kelihatan nggak nih sell buy-nya? Nah, sell buy-nya ini tidak ada buy market-nya. Berarti harganya fix. Kita kliknya 8,71 harus terima harga segitu. Nah, itu yang membedakan floating spread dengan fixed spread gitu. Memang ada manfaatnya masing-masing. Kita nggak bisa ngomong ini bagus, itu bagus. Ada manfaatnya masing-masing yang perlu kita ketahui. Makanya ini istilahnya kita belajar lebih banyak akan lebih memahamin apa manfaatnya gitu kan. Ya. Soalnya kalau fixed spread itu berarti apa yang kita minta itu sesuai yang kita dapat ya. Kalau ya, spread, boleh arahnya ke situ. Kalau floating spread pencet apa ya harus terima, dikasihnya. Betul, dikasih sop, pahit juga ambil pahit gitu. Dikasih minta sayur sop, dikasih sayur lodeh juga terima ya man ya. Harus makan. Karena nggak ada record. Jadi memang kalau saya sendiri berpendapat kalau pemahaman dasar memilih broker ini juga mungkin harus dikenal juga bagaimana si pialang ini menggunakan floating seperti apa, spreadnya seperti apa gitu loh. Nah, oh ya man, tadi tambahan sedikit ya man. Kalau memilih pialang kan tadi kan kita udah bahas sedikit yang pialang-pialang luar gitu ya. Sebenarnya kan pialang-pialang luar ini kan ada yang plus minus lah. Misalnya kenapa saya mau trading di AvaTrade gitu. Kenapa saya nggak mau trading di satu company lain yang seperti apa gitu. Misalnya contoh kenapa saya nggak mau trading di Ion FX atau apa. Nah biasanya kan tadi Pak Tarman jelasin soal tentang bagaimana respon ya, respon. Salah satu respon dari ininya dari CS-nya bagaimana cepat atau enggak. Nah kira-kira gimana nih kalau terjadi freeze harga atau harga itu mendadak mati? Bukan atau servernya mati ya kita bilang. Kita bukan mengalami kendala internet. Kalau kendala internet kan yang salah kita sendiri. Nah, bagaimana apabila terjadi server mati daripada si pialang luar? Kalau di pialang lokal, saya nggak tahu. Karena beberapa pialang lokal masih memiliki jaringan telepon yang bisa dihubungi ke D-Link. Sedangkan kalau pialang luar, kalau kita telepon keluar kan ya boleh to say nggak ada fasilitas itu. Dan perjanjian rules antara perbedaan antara pialang luar dan pialang lokal, salah satunya kan pasti ada mencakup soal apa yang terjadi pada saat kamu mengalami server daripada si pialang tersebut mengalami kendala gitu. Kalau internet kita yang jelek, ya berarti ya salahnya di kita gitu kan. Lupa isi kuota gitu kan. Nggak bisa beli kuota. Kalau dulu kan gampang, tinggal cari ke warung Telkom sebentar, cari aja yang itu isi pulsa, tinggal gosok-gosok masukin pulsa. Kalau sekarang kan rata-rata belinya online. Nah pada saat lu nggak punya ini kan nyarinya WiFi. Nah, WiFi kebetulan nggak ada nih gitu. Nah, terus terjadi masalah di internet, ya itu salah sendiri gitu loh. Tapi kalau di server luar ini kira-kira bagaimana man kalau terjadi kendala misalnya ternyata servernya mati gitu. Betul. Sebetulnya ini hal yang sangat menarik yang nggak pernah diperhatikan oleh masyarakat lah ataupun ya misalnya cuman ya trader cuman asal ikut trader aja karena pada dasarnya mereka ada fasilitas ini gitu kan. Seperti kita kalau registrasi MetaTrader ya, kita registrasi MetaTrader kita akan dapat password, akan dapat PIN telepon, akan dapat verifikasi PIN gitu kan. Nah itu data-data itu wajib disimpan. Kenapa? Beberapa broker itu ada menyediakan di link quote-nya berdasarkan di call, tapi biasanya mereka pakai Skype itu ya, rata-rata pakai Skype gitu ya. Jadi kita bisa call ke Skype-nya dan dia akan diverifikasi. Jatuhnya memang tetap bisa meminta harga, tapi regulasinya lama gitu kan. Nggak bisa kalau zaman dulu kita di Maxco Futures atau Panin Futures kan tinggal calling langsung ke telepon D-Link gitu kan. Ini kita begitu Skype, ya syukur kalau langsung diangkat
teleponnya. Kalau lagi rame kan mungkin ngantri gitu kan, apalagi mungkin kalau server down kan ngantri gitu kan. Nah, begitu ngangkat kita akan ditanya bukan ditanya password, karena password adalah confident kita sendiri. Yang ditanya itu PIN telepon dengan PIN pribadinya. Kan sering nggak kita registrasi kalau udah tahu melalui registrasi di futures ini akan dapat PIN itu. PIN itulah fungsinya untuk masuk ke dalam ranah di queue manual ini gitu. Dan selain itu PIN itu juga digunakan untuk ya merubah data secara permanently gitu kan. Gitu. Nah, jadi sih kalau saya sih pribadi saranin kalau justru teman-teman yang trading di pialang luar, kita harus selalu pasang stop loss ya, Mas, salah satunya untuk membatasi gitu. Paling amannya begitu, karena boleh dibilang walaupun itu jarang terjadi, tapi kita mencegah, apalagi dana yang kita gunakan cukup besar kan sangat risiko kalau kita tidak memasang namanya stop loss ataupun target take profit kita gitu kan. Bijaksananya seorang trader itu harus menentukan angka-angka itu gitu. Ya, actually kalau bukan soal dananya besar sih, Mas. Lot yang besar bahaya. Kalau dananya besar, lotnya 0,01 nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau misalnya uangnya 10.000, lotnya lagi 3 lot open kan lumayan juga tuh kalau kena berita. Lagi merah margin call lagi kan? Iya, dulu kan kita pernah ngalamin kalau nggak salah di mata uang Swiss ya, Man, itu 2014 ya kalau nggak salah ya. Swissnya waktu itu drop kurang lebih 2.000 poin itu dalam waktu kira-kira 5-6 jam gitu loh. Dan itu kan sempat mengalami freeze itu karena beberapa broker memang ya karena waktu itu Bank Sentral Swiss mengeluarkan kebijakan menurunkan suku bunga. Jadi menurunkan suku bunga malah bikin panik gitu loh. Orang biasa menaikkan suku bunga, Swissnya menguat, ini menurunkan suku bunga, Swissnya malah menguat. Ya, ini kan kejadian yang kita bilang waktu itu sangat mendadak gitu loh. Betul. Ya kan? Tidak disangka-sangka. Memang sih rata-rata orang tidak aware hal seperti ini dan itu menganggapnya sebagai suatu kecelakaan. Tapi bagi saya profesional itu ini udah part of the risk atau part of the resiko yang harus kita tahu gitu loh. Cuma kadang-kadang teman-teman menganggap ini hal-hal yang sepele karena mereka nggak punya pengalaman. Karena sangat jarang terjadi. Iya, waduh. Dulu itu bisa terjadi biasa ada gejolak moneter atau gejolak-gejolak yang sangat kritikal ya, istilahnya seperti Wall Street kena tabrak pesawat, itu kritikal itu harganya kocar-kacir gitu kan. Saya masih ingat itu, jangankan kita ngomong di platform trading futures ini ya, bank konvensional pun terjadi begitu loh. Kalau nggak salah gejolak moneter tahun Lehman Brothers bangkrut itu 2008. Sekitar 2008 ya. Kalau nggak salah saya punya teman di Citibank. Citibank di Pluit itu kalau nggak salah cuma sebelah-sebelahan antara Citibank dengan Standard itu cuma sebelah-sebelahan gitu kan. Dia lihat Citibank, rupiah saya nggak tahu angkanya, lupa ya. Intinya saya cuma memberikan ilustrasi, rupiah saya di sini harganya 1.300. Dia pergi lihat kok di Standard 1.400 katanya kan. Loh, terus lihat lagi yang di Commonwealth di sebelahnya sudah 1.400. Wah, ini berarti murah. Katanya dikumpulin, teman-temannya dikumpulin. Ada duit berapa? Kumpulin, kita beli nih. Nah, dengan transaksi mereka itu yang konvensional dia kumpulin beli duit, itu hari itu langsung untung 10 juta dia. Nah, itu di konvensional pun terjadi ketika market crash, artinya bank pun tidak bisa sanggup mengikuti harganya. Oh iya, betul. Saya juga pernah kejadian, Man. Saya dapat keuntungan dari Swiss itu, Man. Dulu saya di Money Changer, kan waktu tahun 2014 saya sempat lihat waktu Swiss itu menguat banyak, ternyata beberapa money changer itu sudah mulai tutup dan tidak aware dengan berita ini. Iya. Ternyata harganya udah bergejolak. Saya ingat dulu. Betul. Jadi yang aware pasti mendapatkan keuntungan. Iya. Karena kan ya, sorry itu kita bukan mau ini ya, tapi memang kadang-kadang kan kita ya butuh dan kita melihat ada kesempatan, kenapa tidak dimanfaatkan. Makanya kalau teman-teman yang punya belajar tentang dari kami ini gitu, kita akan share yang sesuatu yang pengalaman kita yang orang lain nggak pernah ngalamin gitu loh. Lehman Brothers itu bank salah satu big five-nya di Amerika Serikat loh. Mereka sempat mengalami bangkrut gara-gara kasus subprime mortgage 2008 gitu loh. Artinya anything can happen gitu loh. Termasuk di saat pandemi ini apabila terjadi rush besar-besaran, pasti bank bisa kolaps. Ini bahaya sekali gitu ya. Ya, karena kan tidak ada jaminan pemerintah 100%. Indonesia aja saat ini cuma sekitar 2 miliar rupiah ya, mana kalau nggak salah ya. Iya.
Ingat nggak isu-isu zaman dulu tahun awal-awal 2000-an? Saya ingat waktu itu Bank BCA saat itu masih dimiliki oleh konglomerat Salim. almarhum Sudono Salim ya, grup Salim Ya. Group, ya kan? Sempat diisukan bahwa ownernya ini meninggal dunia gitu kan. Nah, kemudian BCA mengalami ras gila-gilaan. Jadi artinya dalam hal ini kita harus cukup waspada. Cuma memang kalau enaknya di trading broker ini, di trading pialang ini, pialang itu memang uangnya memang untuk trading, jadi bukan untuk diputar di bisnis. Kalau bank kan enggak. Kalau bank itu kita store uang mereka itu yang dari masyarakat itu diputarkan ke bisnis dipinjamkan kepada masyarakat yang punya project gitu kan. Sehingga pada waktu project itu bermasalah, mau ditarik lagi akan lambat dan sementara orang yang butuh cash ini cepat. Sementara kalau di pialang kan enggak, mereka fokus di trading gitu loh. Jadi artinya tidak ada uang yang dipinjamkan ke pihak lain, harusnya jauh lebih safe. Cuma kita berusaha menjelaskan pada teman-teman bahwa ada satu hal yang kadang-kadang tidak kita duga dan itu bisa cukup membahayakan account kita sendiri. Makanya kita cuma bisa untuk mengingatkan aja bahwa di dalam trading itu anything can possible gitu, anything bisa terjadi gitu. Harga minyak memang kontrak minyak bisa sampai minus ya. Wah, itu Sampai udah minus sesuatu yang bulan Maret tahun lalu ya. Iya. Bisa once in a lifetime itu, sekali seumur hidup itu ngelihatnya gitu. Kayaknya nggak pernah terjadi lagi. Karena itu pertama dalam sejarah, bayangin kontrak minyak udah lama, pertama dalam sejarah kita jadi saksinya. Kontrak minyak itu bisa minus, tapi harga minyaknya tidak minus. Karena kontrak minyak itu adalah kontrak yang kita perdagangkan sehari-hari, bukan harga minyaknya. Artinya kalau mau beli minyak di pom bensin ya tetap bayar gitu loh. Tapi kalau kontrak minyak kan pada saat itu jumlah minyak yang beredarnya terlalu banyak gitu loh, supply-nya banyak sehingga tidak bisa ada yang menampung gitu loh. Pada saat dia menampung, kontraknya nggak laku. Orang lockdown di mana mau kirim minyak gitu kan. Itu cukup kasus langka juga. Tuh minusnya juga bukan istilahnya minus dikit, minusnya cukup banyak loh. $40 sempat ya kalau nggak salah. Minus $40. Bayangkan aja istilahnya kita sudah beli kontrak minyak dapat duit gitu kan. Ya, intinya ya kalau kita berkaca ke harga minyak sekarang aja sudah bertengkar di 70-an gitu kan. Ya bagi yang bisa memanfaatkan keadaan, harga minyak walaupun kontrak minyak itu juga harus akan menyesuaikan dengan harga minyak pada spotnya. Beberapa pihak yang berani beli harga minyak ketika setelah recovery dari minus, itu sekarang sudah menuai keuntungan yang cukup banyak gitu kan. Artinya artinya setelah dari minus dia recovery kontrak baru itu dimulai sekitar area $20. Oh iya, Beberapa orang sudah kontrak minyak itu minus itu bahkan ada nggak bisa dibeli ya, Man, ya kalau nggak salah sampai level tertentu udah nggak bisa beli ya. nggak bisa, tapi kontrak baru muncul tuh sudah di angka 20. Nah, orang ke 20 kan sudah panik tuh, pernah minus, jadi nggak berani beli gitu kan. Tapi beberapa pihak yang tetap berani beli di angka 20, ya dia menuai hasil karena berikutnya harganya 20 udah nggak ada, ke 30, ke 40 udah kan. Nah, di situ sih momentum-momentum yang kadang memberikan duit tapi ya nggak berani mengambil kesempatan gitu. Sama juga kayak di saham itu kadang-kadang ya gitu ya, Man, ya, ada kesempatan lagi seperti Maret tahun lalu karena ada lockdown, harga saham semua berjatuhan, yang berani berspekulasi mereka beli gitu. Akhirnya mereka untung banyak gitu loh, ya kan? Kalau mulai main saham di bulan Maret 2020 ya boleh dibilang akan pesta pora gitu. Dia beli apapun saya jamin untung gitu. Tutup mata aja pilih saham untung gitu kan. Asal jangan saham itu ya, Man, yang udah delisting ya. Kalau kena saham delisting hilang juga sih. Tapi balik lagi nih, Man. Balik lagi itu sih. Pialang ini kan. Terus kalau menurut Pak Tarman sebenarnya salah satu yang harus kita perhatikan di dalam memilih pialang luar ini, kira-kira apa sih yang harus selain tadi dari faktor-faktor tersebut, kira-kira apa yang bisa misalnya dari segi depositnya, dari segi regulasinya, apa dari segi kemudahannya, atau dari spread-nya, kira-kira yang paling utama apa ya, Pak Tarman? Banyakan orang kan tetap menilai value dari investasinya ya. Kalau dia bervalue investasi artinya rendah dan istilahnya dia anggap duit ini adalah duit belajar, biasanya
istilahnya trader-trader itu tidak peduli terhadap regulasi-regulasi apapun gitu, karena dia anggap ini duit belajar gitu. Yang dia pedulikan adalah seketika dia setor duit, itu akunnya cepat bisa buat dia belajar gitu. Nah, itu makanya kan nominal-nominal kecil yang dilakukan untuk belajar itu sangat mempedulikan easy depositnya. Deposit istilahnya masuk duitnya, katakanlah $20, kita masuk $20, dalam 5 menit sudah keluar balance-nya gitu kan. Terus $20 misalnya dia transaksi lah, katakan bisa jadi $25, tarik balik istilahnya dalam 15 menit lah, mungkin penarikan agak lama sedikit, udah cair duitnya. Nah, nominal-nominal kecil ini yang kalau jika diladenin cepat, dia trader itu tetap suka, walaupun sebetulnya itu selisih kurs yang diberikan itu sangat merugikan. Misalkan dia deposit dengan kursnya 14.000, begitu dia tarik harus kena kursnya 14.500. Selisih 500 dengan nominal $20 kan enteng, masih kecil lah gitu. Nah, makanya broker-broker kecil itu tidak memperhatikan urusan regulasi itu gitu kan. Cuman yang kita tetap harus kita aware bahwa fasilitas deposit sama withdrawal ini di broker luar itu melalui sistem exchanger, banyakkan, mayoritas begitu. Jadi kalau kita ada broker-broker yang istilahnya sudah menawarkan sistem direct ke company-nya, itu jauh lebih better, terutama nominal besar, karena kita nggak terlalu worry gitu kan, karena ya artinya saya mau transfer duitnya nggak ke pihak ketiga, langsung ke company-nya, lebih merasa safety gitu kan. Kalau broker-broker luar yang umum-umum yang meladenin yang kecil-kecil ini, nah ini biasanya akan transfer ke pihak ketiga lagi yang penampung atau penadahnya gitu kan, yang namanya exchanger. Nah, jeleknya apa? Exchanger kalau lagi banyak dolar dia ataupun banyak rupiah, dia akan lancar ladenin kamu gitu. Tapi kalau stoknya tipis, nah inilah menjadi masalah gitu. Apalagi exchangernya lagi kena ras, kebetulan bukan kena ras apa, di bagian grup dia itu semuanya withdraw, nggak ada rupiahnya, sehingga kita mau withdraw pun nilai nominal kecil pun nggak terladeni gitu. Nah, itu aspek-aspek itu yang harus diperhatikan, itu aspek deposit sama withdrawal itu. Karena ya balik lagi, kalau tadi nominal kecil dia cuma pikir buat belajar, ya mau withdraw-nya nggak dapat, mau dapat ya sudah gitu. Tapi kalau nilai sudah istilahnya kita aware sama nominalnya, nah kita harus memilih broker yang kalau bisa direct gitu. Nah, direct langsung ke brokernya ya, lebih Langsung ini ke ya. brokernya. Jadi jangan Karena ke kita kan exchanger menurut lagi. dana jangan ke pihak ketiga. Kalau pihak ketiga ini agak ada gangguan, kena COVID atau apa, susah nanti kita Oh iya, ladeninnya benar kan. juga sih. Nah, nanti kalau soal deposit dan withdrawal, mungkin Ibu Novita Dewi bisa jelaskan. Kalau teman-teman sekarang ada pertanyaan yang happy alang, boleh tanya langsung atau melalui chat. Bu Novita Dewi, apa kabar Bu Novita Dewi? Ya, baik. Nah, Kedengeran ya? Oke, nanti Pak Tarman akan lanjut lagi dengan sesi Expert Advisor. Bagaimana kita mencoba Expert Advisor di dalam platform AvaTrade ya. Nah, sambil kita menunggu persiapan dari Pak Tarman, mungkin Bu Novita Dewi ada sesuatu yang mau disampaikan? Oke, silakan Bu Novita Dewi. Hari ini kan mengenai automated trading lah ya, kita bisa bilang tentang EA. Nah, saya mau share juga nih di AvaTrade kita tuh ada automated trading yang khusus untuk para pemilik akun AvaTrade. Jadi saya akan share sebentar. Oke. Oke, saya akan share. Jadi di AvaTrade kita juga memberikan option untuk para pemilik account real di AvaTrade untuk menggunakan automated trading. Nah, automated trading ini bisa di website kita. Automated trading kita memiliki ada 3. Untuk MQL5 mungkin semuanya sudah tahu. MQL5 memang bisa ada banyak di sana, public signal dan lain sebagainya. Tetapi
lebih di MQL5 lebih terlalu banyak orang di sana. Kalau untuk yang lebih eksklusif yaitu di duplicate dan juga di solo trade. Nah, automated trading ini ini sama saja mungkin dengan dengan artian yaitu Bu adalah copy Nofita trade. suaranya ke Iya. mute tadi. Jadi copy trade jadi artinya hanya mengcopy apa yang ditradingkan oleh trader oleh trader atau master manager yang dipilih. Dan di sini duplicate dan solo trade akan saya infokan. Yang duplicate, nah duplicate ini adalah duplicate ini hanya ada 12 broker yang boleh yang memiliki akses untuk duplicate dan termasuk broker premier yaitu AvaTrade dan juga Pepperstone. Dan minimum untuk menggunakan duplicate adalah di AvaTrade kita memberikan khusus boleh dengan hanya dengan deposit dengan $2.000 dan bisa connecting ke duplicate. Jadi istilahnya Anda nggak perlu trading, Anda memilih strategi yang mana. Jadi misalkan di sini ada strategi provider, misalkan ada Oasis, Keeper, Jet, Rider, Cruiser, Robust. Boleh dicek dulu bagaimana mereka performance-nya, apakah drawdown-nya dan lain sebagainya. Lalu dipilih, lalu tinggal hanya menunggu hasilnya. Mereka akan membuka orderan sendiri. Nah, duplicate dan minimum ada $2.000 ya. Dan untuk duplicate di sini duplicate dan duplicate ini kalau menggunakan duplicate akan dikenakan charge yaitu dari duplicate-nya sendiri karena menggunakan service mereka yaitu di markup sekitar 1 sampai 2 pips. Jadi ini bagaimana caranya untuk sewaktu login di akun Anda akan melihat ada tulisan connect to duplicate. Nah, ketika Anda akan masuk ke layar tambahan yaitu layarnya duplicate. Jadi di sini sebenarnya bisa suatu tambahan itu adalah demo. Jadi Anda belum terlink dengan duplicate. Nah, dengan demo account ini Anda boleh mencoba dulu. Kalau saran saya dicoba dulu. Bagaimana sistemnya, bagaimana memilih strategi providernya dan lain sebagainya. Karena memang bedanya duplicate dan solo trade dan yang lain, duplicate ini strategi provider yang digunakan ini harus melalui proses audit dulu. Jadi tidak sembarang orang yang boleh join sebagai strategi provider mereka. Dan jadi hanya tinggal kalau saya di demo dulu saja dulu. Sudah yakin bisa tinggal klik di upgrade to real. Nah, suatu upgrade to real nanti akan ditanyakan akun mana yang mau disambungkan. Lalu nanti akan ada agreement juga yang harus diberikan ke AvaTrade. Nanti karena kan seperti saya bilang duplicate ini akan men-charge kita 1 sampai 2 pips setiap kali open position. Semacam biaya ya, Bu ya? Ya, semacam biaya servisnya mereka ya. Karena mereka tidak men-charge apapun, jadi hanya di markup pips. Nah, kalau saya misalnya mau join nih gitu kan, duplicate, ada minimal jumlah akun nggak ya? Berapa yang harus disiapkan? Apakah tergantung beda-beda itu? Enggak, minimum pokoknya 2.000. Oh, minimum $2.000. Oke. Minimum 2.000 baru bisa connect. Nah, tadi kan strategi provider ini kan artinya ada yang menjalankan ya. Artinya boleh nggak? Apakah dia harus merupakan menggunakan robot atau manual? Apa ada ketentuannya nggak ya? Jadi strategi provider ini ada jadi mereka sebenarnya adalah orang. Mereka adalah misalkan Pak Halim. Pak Halim sudah bisa menjadi strategi provider di duplicate. Jadi nanti terserah
jadi terserah si manajer itu kalau mereka mau menggunakan AA ya terserah, mau manual juga nggak apa-apa. Oh, jadi Karena yang nggak ada terpenting ketentuan ya, bebas ya? yang terpenting portfolionya sewaktu menjadi sebagai strategy provider, mereka harus memiliki History performance account ya? yang stabil, historinya harus stabil. Iya, history deponya stabil boleh nggak ya? Itu yang nggak apa kalau deponya Bukan, stabil kan jadinya nggak ada bukan history fee-nya kan. withdrawalnya stabil, history deponya stabil. Saya depo Berarti tiap Bu bulan Novi, historinya bagus. kita sebagai follower kan istilahnya kayak menyontek ke strategi provider ataupun trader handal yang telah diaudit sama AVA Betul. gitu kan. Nah, jaminan bahwa transaksi yang dilakukan trader ini tercopy dengan kita atau terduplikat ini jaminannya pasti atau bisa delay gitu. Ini pasti nggak ada delay sih. Nggak ada delay. Jadi pasti. Jadi seperti ini. Saya bisa contohnya. Nah, jangan nanti kalau untungnya nggak ke copy, tapi ruginya aja yang ke copy kan. Nah, ini kan followernya bisa nangis. Nah, ke copy kok. Jadi nanti akan langsung ke copy. Misalkan nanti jadi di duplicate account ini nanti Anda bisa melihat account Anda itu ada open posisi berapa open posisi nih dengan duplicate gitu. Berarti kita bisa lihat yang ditransaksikan oleh strategic provider kita juga sudah bisa lihat. Jadi kita bisa compare dia transaksi Kia dengan transaksi yang kita punya gitu kan. Sebentar saya ya betul. Jadi bisa langsung di compare aja. Jadi nggak masak. Kalau untuk delay sih nggak delay ya karena akan langsung masuk karena jadi seperti meme Pak Taman. Seperti meme ya. Nah, seperti meme. Tapi mereka sudah meme-nya mereka tuh attach dengan duplicate gitu. Nah, jadi di setupnya hanya tinggal connect. Kalau real account tinggal diklik real. Kalau nggak mau bikin real, jadi account tersebut jadi bikin demo aja dulu, nggak apa-apa. Dites dulu. Nah, jadi ini, misalkan ini. Jadi kan bisa lihat initial balance-nya misalkan 5.000. Jadi ada banyak strategi nih ya. Ada Major, Neptune, Cruiser. Misalkan mau taruh 4.500 di Major. Nanti mau taruh berapa di Neptune. Nanti mau berapa di Cruiser. Nanti tinggal klik save. Nanti akan jalan sendiri. Akan jalan. Jadi account itu berarti akan mengikuti trader yang di follow. Oh, ini kalau lihat profitnya gede-gede begini ngeri juga ya. Berarti resikonya lumayan juga ya. Betul. Makanya yang harus dilihat dua-duanya, jangan hanya dilihat profitnya aja ya. Iya, karena lagi lucky gitu, lagi beruntung ya. Baru tadi saya lihat nih ada satu yang pas saya lagi baca-baca sosial media saya lihat ada satu jualan, dari Desember nih gini-gini nih. Begitu saya buka investor passwordnya, udah minus, udah lagi floating. Waduh, ngeri-ngeri juga berarti saya. Jadi jadi Januari ke Mei ini dia sukses, Januari ke Juni ini sukses, begitu Juli, waduh kena tabok langsung. Iya. Ya ini mungkin buat teman-teman yang utama baru belajar soal copy trade, ya benar-benar harus ya ngikutnya bagusan yang kecocokan juga sih. Kalau senang yang high risk ya dia bet yang mungkin kalau 10.000 nggak ada artinya ya nggak apa-apa gitu. Kan coba kiri, nyoba kanan, wah ya kayak nyoba sayur ini sayur itu ya kan. Iya. Betul. Terus yang satu lagi yang Zulu Trade. Zulu Trade ini lebih affordable. Yaitu hanya perlu $500. Oh, Zulu Trade ya. Zulu Trade ini saya ada akunnya. Nah, Zulu Trade ini juga ada beberapa broker juga. Salah satunya AvaTrade juga. Nah, ini akun saya contohnya di Zulu Trade. Jadi bisa buka demo juga. Dicoba buka demo dulu. Jadi demonya saya cuma ambil $5.000. Saya nggak mau ambil yang berapa ratus ribu karena
itu mendingan ambil yang sekecil mungkin ya, yang sesuai dengan apa yang mau didepositkan nantinya, mau dipakai. Jadi di sini bisa ngelihat, bisa pilih, misalkan mau untuk ini saya follow ini dua bisa klik follow traders misalkan. Nah, di traders ini akan banyak traders di sini. Nah, di sini. Jadi bisa lihat mereka LOI-nya berapa, dowdown-nya berapa. Tapi lihat ini dowdown-nya dalam waktu 6 bulan ya. Jadi 6M, ini 6 bulan. Sudah cukup oke lah ya. Terus ya follower-nya berapa. Kira-kira ada berapa dana yang saat ini follower-nya tuh totalnya berapa dananya. Nah, ya, jadi ini Sulut Trade ini kalau nggak salah udah lama juga ya, sangat terkenal dengan program copy trade ini ya. Betul. Dan itu kayak lihat tuh leverage-nya ada yang 50:1, berarti mereka cukup strategis sekali ya untuk mengambil posisi ya. Iya. Zulu Trade ini berarti multi provider, masih multi broker dong ya istilahnya. Beberapa. Iya, betul. Banyak broker kan tergabung ada banyak dalam broker. Zulu. Iya, jadi sama. Duplicate juga ada banyak broker. Tapi Duplicate lebih eksklusif daripada Zulu Trade. Oh gitu. Kenapa eksklusifnya di mana ya? Karena Duplicate hanya ada 12 broker aja yang boleh. Oh gitu. Oh artinya dia pilih dulu broker yang memang ini cocok ini ya, nggak bisa sembarangan ya. Jadi kalau di Duplicate itu ada seperti brokernya seperti Pepperstones, AvaTrade, IC Market. Jadi broker-broker yang regulasinya lumayan ketat ya, yang tier 1, tier 2 lah ya kasarnya. Ya, betul. Kalau Zulu dia lebih bisa ke broker mana aja. Tapi mereka juga nggak semua broker juga sih. Ini ada listnya sih. List brokernya juga. Nggak semua broker juga. Jadi harus bikin dulu mau broker yang mana. Nanti kan disesuaikan. Mereka harus sesuaikan. Mereka mau yang ada deposit yang berapa, yang leverage-nya juga. Nah, nanti bikin account, dikonekkan di misalkan punya dengan AvaTrade, nanti dikonekkan dengan account AvaTrade-nya gitu. Dan sama Zulu ini juga harus sebelum bisa connect sama dengan Duplicate harus sign agreement juga. Oh, jadi sama cukup ketat lah ya, nggak bisa sembarangan ya. Iya. Dan juga disclaimer-nya kan seperti tadi Ko Halim bilang, ini kan automated trading ya. Jadi kita sebenarnya cuma memberikan pilihan, bukan berarti dapat bisa untung terus. Jadi ya saran saya sih hati-hati. Juga tetap harus bijak untuk memilih strateginya. Jadi nggak bisa tiba oke, saya copy ini terus ditinggal aja, nggak usah lihat-lihat. Nah, jangan seperti itu juga. Jadi tetap harus hati-hati. Oh ya, jadi mungkin ini masukan buat kalau teman-teman mau jadi master trade-nya juga bisa ya, peluang untuk ke sana ya. Bisa kalau cuma mau memang jadi balik lagi kalau di Duplicate kita harus perlu history juga ya, artinya dalam hal ini kita nggak terima sembarangan untuk jadi master gitu kan. Artinya berarti semua orang jadi master gitu kan. Cuma memang ya kalau balik lagi kepada resiko, otomatis kalau hasilnya profitnya pengen besar, tentu saja risknya lebih besar gitu ya. Tapi kalau profitnya lebih stabil, biasanya risknya juga lebih kecil ya Bu Novita gitu ya. Betul. Dan satu lagi untuk automated trading, yaitu dengan mengikuti money manager atau dengan multi account manager. Nah, itu satu lagi opsi juga. Jadi kan yang money manager ini bedanya dengan yang seperti Duplicate dan Zulu, ini lebih ke specialize ya Pak Arif. Jadi lebih ke, maksudnya Anda harus mengenal lebih jadi tahu lebih personal touch ke fund manajernya. Jadi bisa menanyakan misalkan mau menambahkan lot atau mau bagaimana, itu juga lebih bisa karena bedanya Duplicate dan Zulu Trade, mereka kan base-nya bukan di Indonesia. Jadi untuk spotnya dan lain sebagainya itu semuanya akan adalah sistem gitu. Oke, ya saya rasa cukup jelas Bu Novita. Ya, cukup
Dari saya sih itu. Oke. Ada yang Silakan mau Nanti dilanjutkan ke lagi. Bu Novita ya. Nanti Ya. kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya tentang Mm-mm. Trade, boleh bisa langsung ke Bu Novita. Boleh. Kita juga memberikan ini ya salah satu fasilitas ya di Iya. dalam AvaTrade, dan kita bisa menggunakan fasilitas itu kalau memang dirasa cocok gitu. Tapi kalau Anda betul. punya strategi sendiri nggak perlu ikut DupliTrade juga nggak apa-apa, ya kan? Ya, Yang penting betul, bisa dapat duit betul. gitu ya. Oke, Iya, barangkali betul. sampai sini Oke. ada pertanyaan, teman-teman. Terima kasih ya Bu Novita. Ya, kasih Pak Halim, kasih Pak Taman. Oke, barangkali sampai di sini ada pertanyaan, bisa bertanya langsung atau melalui kolom chat. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita bisa langsung ini Man ya, barangkali kita bisa tes langsung ya namanya. Langsung kita coba praktek ke kripto ya. Karena market Expert yang open Advisor di sekarang dalam kan kripto platform ya. AvaTrade ya. Expert Advisor di dalam platform AvaTrade yang kebetulan marketnya buka hari ini adalah kripto ya. Ya. Ya, ini saya share sedikit untuk yang expert advisor gitu, robot ya. Mungkin saya nggak bercerita lagi soal robot itu bagaimana, ya kita anggap kita sudah paham lah semua robot ini. Ini salah satu platform MetaTrader di PC yang ini adalah besutan yang provider yang disediakan oleh AvaTrade gitu kan. Di sini masih running ya, yang kelihatan harganya masih bergerak-gerak itu adalah Bitcoin ataupun yang kripto-kripto lainnya gitu kan. Yang saya mau share ke teman-teman ini bagaimana kita bisa pakai istilahnya setting advisor di komputernya gitu kan. Karena harus kita tahu robot ini tidak bisa jalan di Android gitu. Jadi harus ada PC gitu kan. Nah, sebelum itu mungkin saya ada share sedikit dulu dengan dari mana kita bisa dapat robot-robot ini. Banyak sekali sih di luar-luar dari website-website juga bisa kita ambil. Cuman salah satu ya saya contohkan nih ya kebetulan dari website saya sendiri. Saya contohkan misalnya kita masuk ke Expert Advisor di sini. Expert Advisor. Ini AI ini di MQL 5 banyak sekali ya Man ya? Wah, banyak sekali. Jadi bisa lihat ada yang orang follow, ada juga yang beli, ada yang jual ya Man ya? Ya, ini kan saya contohkan kita ambil salah satu AI yang di sini yang saya sediakan gitu kan. Nah, di sini ada AI yang saya sediakan sekitar 665 ya, kita coba aja salah satunya misalnya kan. Salah satunya kita contoh misalnya cari robot. Robot inilah ya, robot ini. Nah, dalam AI itu kan biasa isinya ya coding begini. Coding ini kan bisa lihat kan ya teman-teman, kita copy aja. Habis itu kita masuk ke page-nya MetaTrader. Nah, di sini kan ada AI Advisor. Kita tinggal bikin create in Meta Editor gitu kan. Nah, create, tinggal kita new. Nggak tahu ini layarnya masih dilihat nggak nih? Bisa masih di layar Meta Editor atau bukan? Bukan ya, ini kayaknya layarnya di sini ya. Oke. Ini Meta Editor ya Man ya? Kalau nggak kita edit di sini, kalau kita sekarang kita buka di layar di sini, kita lihat ini. Setelah saya edit, nah ini muncul yang namanya robot tadi. Nah, robot ini begitu kita jalankan, misalnya ini kan saya jalankan di ETH, Ethereum ya. Ethereum saya tarik robotnya ke sini. Salah satu robot lah misalnya sini kan. Kita mau tahu robot ini jalan atau enggak, ini belum. Karena menyatakan masih disable. Auto trade ini kita harus aktifkan. Harus on kan gitu kan. Begitu on kan kita kan ada menu banyak di bawah ini, ada trade atau apa, kita harus masuk ke area jurnal gitu. Karena jurnal ini yang istilahnya kita lihat robotnya itu bekerja atau enggak gitu. Tapi kayaknya harga Ethereum ini enggak bergerak, dia enggak respon, berarti kita cari yang bergerak aja misalnya. Kita contoh yang lagi bergerak dari BTC Jepang gitu. Nah kita on, oh bukan kayaknya belum settingnya. Ini setelah on pun dia harus ada settingan, kita accept allow ke live trading.
Perhatikan ya, Elo ke live trading sama DLL importnya di enable kan baru bisa gitu. Nah, baru jalan. Nah, kita lihat kendalanya. Ini dia robotnya nggak open posisi sama sekali, masih kosong. Kenapa? Karena range take profit sama SL-nya ini invalid. Nah, di sini saya mau sharing juga sedikit ke teman-teman bahwa dulu zaman kita isanya trading, isanya mendapatkan keuntungan ya itu. Dulu ketika ada berita itu market pasti bisa lompat sampai 30, 50 poin bahkan 100 poin gitu kan. Nah, dan enaknya dulu itu fasilitas stop trading sama buy limit itu tidak dibatasin sama broker gitu. Entah mereka kayaknya masih belum memahamin atau apa, sehingga ketika berita kita tinggal pasang aja robot untuk mengakses dia, pasang beli dan jual gitu. Sehingga itu bisa mendatangkan profit yang persentasenya cukup tinggi gitu kan. Dan sekarang ya ini salah satu saya contohkan robot itu bekerja. Dengan kita jalankan ini, ternyata apa yang bermasalah take profit sama ininya kita setting take profit sama range-nya lebih besar biar dia bisa jalan. Nah, ini jalan masuk posisi belum? Belum ya. Kita lihat jalan, mungkin robot ini nggak jalan, kita coba robot yang satunya lagi. Oke. Saya cek kondisinya apakah dia sudah di accept semua, live tradingnya sudah jalan. Invalid, kita setting ininya take profit sama limitnya. Ya ini masih 160 kalau nggak salah. Kalau Ethereum ini harus di area take profitnya batasnya 800. Jadi kita lebihkan 850 biar dia bisa ambil posisi. Masih invalid SLTP itu, Pak. Coba. Masih invalid SLTP ya. Yang paling gampang ini yang nominal kecil nih. Tuh, was open. Tuh. Oh iya. Nah, ini saya contohkan, saya buang aja sendiri. Nanti dia nongol lagi. Ini robot nih. Kita nggak klik apa-apa, nanti dia hidup sendiri lagi. Ketika Miota USD-nya bergerak, dia akan bergerak. Kurang bergerak sih, kita ganti aja lah. Lagi agak sepi ya. Iya, lagi sepi. Makluman lagi mendung gini yang ngantuk-ngantuk kali marketnya. Kita coba yang rame dah. Nah, kita lihat marketnya bekerja. Nah, ini. Dia sudah masuk ini. Nih. Dia akan sell satu lot Uni USD ini di 21. Kita lihat aja nih. Oh, TP-nya fail tuh, Mas. SLTP-nya. Oh, SLTP-nya fail. Pantesan dia nggak mau di reject dia. Maklum itu default untuk currency. Nah, itu masuk kayaknya. Coba cek. Nggak masuk. Tapi marketnya sepi sekali nih. Kayaknya memang kalau di kripto ini ada batasan, Man, kalau nggak salah persentase untuk pasang SLTP. Mungkin jadi nggak Ya, bisa. hambatan di SLTP ini memang
ini lumayan pergerakannya. Maksudnya takutnya nggak bisa karena itu apa pasang SLTP-nya kedekatan atau kejauhan gitu loh. Nah, Makanya kita lebarin tadi kan. hmm. Nah, ini sebetulnya ya robot ini artinya kita bisa coba dan kita bisa pasang dan dia bisa jalan sendiri. Banyak kan robot ya ini sambil menunggu ya. Nggak tahu kayak saya drag-drag tadi jadi agak lama jadi menunggu dulu nih. Nah, robot-robot ini sebenarnya perlu apa, Man ya? Kita perlu bisa langsung jalan sendiri, pasang sendiri, apa kita mesti pasang VPS atau apa gitu loh? Nah, ya ini sebetulnya robot ini kan digunakan untuk membantu kita. Membantu kita dengan kita pasang robot trading ini kita lebih gampang artinya dia yang paling butuh adalah komputer, tapi komputer yang paling etis yang misalnya bisa memberikan kita akses 24 jam dan internetnya dengan lancar, kita harus sewa ya namanya VPS gitu kan. Karena kalau kita istilahnya kita komputer kita pribadi dah kita mau jadikan sebagai untuk pasang robot bisa-bisa aja, tapi kan harus hidup 24 jam itu komputernya, ataupun kalau dengan laptop ya panas laptopnya lama-lama jebol gitu kan. PC pun ya mungkin kalau nggak dalam ruangan server pun lama-lama bisa KO juga PC-nya kan. Artinya ya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam untuk memberikan AI itu tentunya adanya komputer gitu. Komputer itu biasanya orang pakai VPS gitu. Karena daripada kita pakai korbankan komputer kita, lebih baik kita sewa gitu kan. Harga sewa beragam, rata-rata ada sebulan harga sewanya sekitar 500.000 gitu, ada yang 1 juta gitu kan. Nah, dengan kita sewa itu berarti kita akan mendapatkan komputer virtual gitu, komputer virtual yang bisa bertransaksi istilahnya pasang robot lah, bisa pasang robot. Dengan bisa pasang robot itu ya tentunya lebih menggampangkan kita memantau gitu. Jadi kita nggak usah khawatir bahwa adanya faktor mati lampu atau mati internet gitu. Karena kita sudah pakai server. Server itu jaminan koneksinya lebih aman lah dibanding kita di rumah gitu ya. Nah, itu fasilitas yang keuntungan dan kebutuhan dari robot itu sendiri gitu kan. Tapi kita perlu perhatikan memang robot ini kan tugasnya membantu kita untuk bertransaksi, bukan berarti bahwa robot ini dengan kita pasang robot terus kita transaksi kita pasti untung gitu robot, enggak juga, karena ketika kita pasang robotnya itu bertransaksi sesuai algoritma yang ditransaksikan ternyata nggak cocok dengan marketnya, robot itu juga bisa mengalami loss gitu kan. Nah, itu yang harus sebetulnya kita perhatikan dalam penggunaan robot itu gitu kan. Karena ya algoritma yang kita pasang pun adalah algoritma mungkin yang bisa kita beli dari MQ5 ataupun bisa kita dapat dari teman ataupun bisa kita cari download gratisan gitu kan. Tentunya dari algoritma gitu kita bisa istilahnya bisa strategi tester lah. Strategi tester ini yang dibutuhkan. Artinya sebelum kita pakai robot ini, kita pakai strategi tester dulu. Backtest ya, Mas? Semacam backtest ya? Bisa backtest sehingga ketika kita backtest ininya apa transaksinya, kita bisa tahu performance-nya gitu. Nah, jadi istilahnya yang kita perhatikan AI ini kan nggak sederhana bahwa wah kita habis pakai AI pasti untung, nggak juga. Kita harus perhatikan bahwa AI ini juga bekerja sesuai dengan algoritma yang diberikan. Ini kembali lagi saya share yang tadi. Nah ini udah langsung bekerja. Cuman ya bayangkan aja kalau kita trading Ethereum begitu masuk pertama aja sudah minus $600 itu. Mainnya 1 lot. Ya kan kategori lot ini nggak apa-apa, akunnya juga akun demo ya. Jadi spread-nya besar dan lumayan juga ya, Man ya? Ya, ini memang
karena kalau kita mau dibilang, kita kan bertransaksi dalam exchanger, Bitcoin atau apa kripto yang lainnya di Indodax atau toko kripto, itu pun terjadi selisih jual beli, spread. Spread yang antara istilahnya exchanger Bitcoin kripto ini antara Indodax maupun toko kripto ini pun berbeda gitu. Dan misalnya ya spread di MetaTrader ini pun juga berbeda. Artinya karena memberikan fasilitas yang lebih fleksibel, kenapa kita mau beli dan jual nggak perlu ngantri, tentunya spread lebih melebar. Begitu yang harus kita pahamin kan. Nah Terus ini kan- kalau saya tutup dia nongol lagi nih. Ini robotnya bekerja berarti kan. Ini saya Otomatis tutup. ya? Nah, nanti hidup lagi tuh. Tuh. Oh, oke. Nah Ya dapat ini komisi ya, dapat lot ya. ini Dapat robot. lagi. Nah cuman saya nggak jelasin kriteria robotnya apa. Taunya dia jual. Mungkin dia melihat bar sebelumnya. Bar sebelumnya sudah naik tinggi. Misalnya bar sebelumnya naik lah gitu. Naik berarti bar berikutnya turun. Nah algoritma yang sesimpel itu gitu kan. Sehingga saya tutup lagi ini nanti dia jual lagi gitu kan. Kenapa dia nggak beli? Dia jual terus nih. Udah saya tutup, beli lagi. Nah, jual lagi dia kan. Tutup lagi, jual lagi kan. Nah, itu cara kerja robot gitu kan. Nah, ini salah satu ya istilahnya yang kita perlihatkan robot ini. Ya, makanya kita pintar-pintar memanfaatkan robot ini gitu kan. Coba kita analisa robot ini sebetulnya apa yang tadi saya ngomong strategi tester. Nah, ini dari sini nih. Kalau kita buka strategi tester ini bisa kita lihat, kita setting di periodik berapa, dan kita setting di tanggalnya berapa, misalnya tanggalnya untuk apa dari tahun yang terdekat aja ya. Today lah. Today. Coba kita start. Nah, inilah yang namanya strategi tester gitu kan. Cuman kalau dari tahun 2009 cukup lama juga. Ini kadang take time juga ya, makan waktu juga karena dia akan memproses data yang banyak dari periode yang kita pilih gitu kan. Tadi gini kayaknya pilih periodenya kejauhan. Kita coba yang periode dekat aja. 2001 Mei, Juni, dari 1 Juni aja dah. Nah, ini salah satu strategi tester. Apa output dari strategi tester ini adalah grafik hasilnya. Hasilnya grafik, hasilnya report angka-angka apakah untung atau rugi. Nah, itu yang kita ini. Nah, ini strategi testernya bekerja terus. Bekerja, dia download history gitu. Nah, ini yang menyebabkan bahwa loadingnya lama gitu. Jadi, istilahnya kalau kita tungguin emang ini makan waktu. Jadi kayak kita mencoba sesuatu menu baru ataupun kita dapat handphone baru yang istilahnya ini teknologi baru, tentunya makan waktu untuk mempelajarinya gitu. Oke, berarti kalau mau tes satu strategi tester, wah bayangin kalau punya 10 strategi ya tes satu-satu cukup lama ya, perlu waktu ya. Iya, apalagi time frame yang istilahnya dites itu banyak gitu. Sehingga ya kadang memang menjadi kendala seseorang mau tes robotnya itu menjadi malas gitu kan. Wah, Tek 5 menit, 10 menit, 15 menit, apa yang 1 jam ya daily ya. Iya, ternyata ya saya tes sedikit-sedikit saya nggak ada jaminan bahwa ya ini bagus gitu kan. Saya tes banyak-banyak ini kelamaan gitu kan, bagi orang kan menjadi begitu gitu kan, sehingga ya menjadi faktor bahwa nggak semua orang serajin itu untuk mencobanya gitu kan. Sebenarnya sama Ya. aja sih kalau kita trading manual juga sama kan, pasti ada trial and error, kita nyoba Betul. Jadi jatuh-jatuhnya dengan perkembangan teknologi robot ini ya, artinya robot ini kita menyontek trading orang dari algoritma yang kita dapat, dan istilahnya orang tahu bahwa nggak semua orang rajin mempelajari ini. Ya jadi orang larinya kemana? Yaitu pakai Zulu Trade lah, pakai Dupli Trade gitu. Karena mereka sudah tersedia gitu. Tinggal kasih ini si A performanya 30%, si B performanya 50%, si C 200%, mau ikut yang mana gitu.
Ya kayak jadi begitu. Sebetulnya dia itu semi robot jatuhnya kan. Semi robot. Karena kita nggak tahu yang kita copy ini entah pakai robot, entah trading sendiri kita pun nggak tahu gitu kan. Nah, ya itulah yang artinya kita perlu melek bahwa teknologi-teknologi yang disediakan dalam fasilitas trading ini sudah banyak sekali gitu. Di sisi-sisi yang ini kita bisa memanfaatkan karena ya ada halnya bahwa ya ternyata ikut Zulu Trade atau ikut Dupli Trade ada juga yang jago di situ. Ketika kita ikut kita bisa make money, ada juga hal begitu. Makanya perlu ya misalnya kita belajar dulu lebih banyak juga ataupun kita tes dari akun demonya gitu kan. Nah, facility itu yang perlu kita manfaatkan sebetulnya kan. Ya, ikut robot yang ini aja, Man. Robot yang 1 hari 1%. Ya, itu kalau ikut tutup mata ikut robot itu pun bisa, tapi ya resiko kan ditanggung penumpang jadinya kan. Nah, robot-robotan ya. Iya. Oke, barangkali Kira-kira ada pertanyaan nih dari apa yang disampaikan Pak Tarman barangkali. Nah, ini Pak Rama bilang ribet ya pakai robot, beneran ternyata market lagi bagus malah nggak keambil. Ya balik lagi sih kalau soal market kan kita memang tidak bisa tahu pasti ya harga mau naik mau turun. Nggak ada market yang bagus dan nggak ada market yang jelek. Yang bagus itu yang kalau kita profit gitu kan. Tapi kalau bagi orang lain yang kebetulan rugi ya marketnya dianggap jelek gitu kan. Padahal market nggak ada yang bagus dan jelek, market ya bergerak aja terus gitu kan. Oke, sebelum ke penutup saya mau bagi merchandise sedikit. Barangkali ada yang bisa jawab. Kalau bisa jawab, coba dijawab di bagian chat ya. Oh iya, Pak Tarman, tadi kan kita ada bahas tentang pialang lokal ya. Pialang lokal itu harus dibawa under regulasi Bapepti ya. Iya. Nah, barangkali ada yang tahu singkatan dari Bapepti itu apa? Silakan yang bisa jawab paling cepat. Nah, saya utamakan yang belum pernah dapat ya. Nanti akan dapat hadiah merchandise kaos dari Avatrade dan Elite Hunter. Oke, silakan yang bisa jawab singkatan dari Bapepti. Langsung aja bersuara kan ketahuan. Hah? Oke. Ada yang bisa jawab? Badan Pengawas Perdagangan. Kurang komplit? Kurang komplit. Pak Rama nih jawab. Aduh, googling dulu, googling. Badan Pengawas Perdagangan berjangka. Kurang sedikit. Wong Kito kurang sedikit. Bapepti ya, ingat dulu. Nah, itu Rama udah ini. Pengawas Perdagangan berjangka komoditi. Lebih tepat Pak Rama nih. Jadi Pak Rama dapat ini ya. Ya. Nah, ini Pak Ali jawabnya Indonesia salah Pak Ali. Komoditi. I-nya itu komoditi. Badan Pengawas Perdagangan berjangka komoditi. Oke, selamat Pak Rama. Nanti Pak Rama bisa send untuk alamat dan ukuran kaos ke admin Elite Hunter. Oke. Oh, Pak Rama katanya mau ngasih buat Pak Ali katanya. Oh, baik sekali nih Pak Rama. Pak Rama ada margin nggak mau kasih saya? Boleh juga. Oh, buat Pak Ali nih, Pak Ali dapat hadiah kaos dari Pak Rama. Oke, boleh nanti Pak Ali untuk mengirimkan detail kaos dan alamat, ya kan, ke admin Elite Hunter melalui WA. Nanti kita akan kirimkan. Juga mungkin yang minggu kemarin kita belum terlambat mengirimkan ya. Jadi ini karena kita ada PPKM, jadi sebagian ini kita counter tutup, jadi kita agak sedikit kesulitan. Tapi kita coba akan kirimkan di minggu ini. Oke. Jadi mohon maaf bagi yang minggu lalu belum menerima kaos, kita mohon maaf karena ada sedikit kendala. Karena mendadak kemarin kan kita ada PPKM yang berlangsung mulai dari tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya sampai 20 Juli ya. Jadi ada sedikit terlambatan nih, mohon maaf ya. Oke. Jangan lupa Pak Ali, WA ke nomor 0813 9800 6278. Silakan kirimkan nanti alamat, nomor telepon dan ukuran kaos yang diinginkan. Oke, ada pertanyaan lagi barangkali sebelum saya akhiri? Oke, kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir pada sore hari ini. Kita tahu di dalam masa yang cukup sulit saat ini, bukan saja Indonesia, dunia juga, apalagi pandemi COVID telah banyak
membuat mungkin teman-teman atau keluarga atau juga barangkali saudara-saudara kita mengalami musibah ya kita bilang ya. Ya mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir ya kan, sehingga kita juga bisa bekerja kembali secara normal. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman saya Pak Tarman yang hari ini sudah men-sharing tentang broker dan expert advisor. Kepada Ibu Novita Dewi dari Alpha Trade, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan Ya, terima kasih, kepada Pak. seluruh peserta, mudah-mudahan kita sehat selalu dan bisa berjumpa kembali di dalam webinar berikutnya yang diadakan minggu depan. Oke, minggu depan kita akan bahas tentang sedikit bagaimana Anda mulai trading dan mungkin sedikit tentang teknikalnya ya, technical tradingnya seperti apa. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Sehat selalu. Selamat berakhir pekan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Taman, terima kasih Pak Halim. Meet Arva Protect, our innovative solution to reducing trading risks. This new feature on the ArvaTrade Go app will get your money back in case you lost on a trade. Activating Arva Protect is easy. Open the order window, click on the Arva Protect icon, choose protection duration, see the fee and expiry date, protect your trades. Losing on a trade? Get the money back straight to your account. The only cost is the fee itself. Currently available on selected FX pairs, gold and silver. Protect your trades today. Download ArvaTrade Go. With AvaTrade, you can invest in the things you care about. Invest in the way you start your day and like to share. In the way you shop, travel, and enjoy your free time. To start trading, all you need is $100. Trade with confidence. Trade with AvaTrade. Provides you with step-by-step guidance on opening trades, feedback on your activity and support anytime you need it.